dari Kementan terkait dengan organisasi yang ada di Kementerian Pertanian. Jadi hal ini tidak hanya terjadi di Badan Karantina Pertanian saja, tapi di seluruh eselon 1 yang ada di Kementerian Pertanian. Jadi semuanya bersifat sementara. Sebelumnya Bapak Ibu saya mungkin sudah pernah disampaikan tentang sebentar. Ya, ini saya akan coba share screen. Ya. Jadi sebelumnya dari Biro Organisasi dan Kepegawaian sudah menyampaikan informasi terkait mekanisme kerja dan pengelolaan e-kinerja dalam tatanan penyederhanaan organisasi yang saat ini terjadi. Jadi untuk saat ini bukan dasar hukum, lebih pengaturan dalam masa transisi ini itu masih seperti nomor poin 1, 2, dan 3 seperti yang Bapak Ibu lihat. Ada surat Sekjen, surat Kepala Biro, dan surat edaran Sekretaris Jenderal ini untuk yang ketentuan WFH. Kemudian ini yang paparan umumnya, sebagian besar insya Allah sudah paham bahwa pada penetapan yang sementara ini, bagian itu berfungsi sebagai kelompok substansi, kepala bagiannya itu adalah koordinator, subbagian berperan sebagai subkelompok substansi, dan kepala subbagian berperan sebagai subkoordinator. Jadi ini sifatnya kembali lagi saya sampaikan bahwa bersifat sementara. Jadi jabatan yang ada saat ini bukan jabatan resmi yang sudah ditetapkan oleh Kementan. Jadi hanya jabatan dalam e-kinerja saja. Kenapa tetap harus dilakukan? Karena mau tidak mau e-kinerja tetap harus berjalan. Hanya kita masih menunggu permentan resmi yang akan muncul terkait dengan organisasi yang ada. Nah, titik tekan yang ingin saya sampaikan mungkin ada beberapa hal, nanti kita langsung ke teknis saja, ke prosedur. Yang pertama, Bapak Ibu, saya sampaikan kembali bahwa tidak ada closing SKP untuk tahun 2020. Meskipun nanti kita akan sudah masuk mulai membuat SKP tahun 2021, tetapi tetap SKP tahun 2020 tidak perlu dilakukan closing. Hal ini nanti untuk mengamankan data Bapak Ibu juga, supaya data yang lama dengan jabatan yang lama, dengan ada pejabat penilai yang lama itu masih tetap disimpan. Kalau dilakukan closing, maka jabatan akan terupdate secara otomatis sesuai dengan data di SIM ASN. Sementara kita antara 2020 dengan 2021 itu sudah berbeda. Sedikit kami informasikan kembali bahwa data pada e-kinerja ini adalah data pada SIM ASN. Jadi begitu SIM ASN diupdate, maka e-kinerja akan terupdate juga selama dia sudah disinkronkan. Begitu juga ketika sudah dilakukan proses closing. Itulah kenapa kami sangat menekankan tidak ada closing SKP untuk tahun 2020 agar posisi pejabat penilai itu masih tetap sama seperti tahun sebelumnya. Sementara untuk SKP 2021 ini karena agak baru, jadi jabatan yang ada itu bentuknya masih seperti koordinator dan subkoordinator serta bagian umum atau kepala bagian seperti yang ditetapkan di surat Sekjen. Baik, ini kita langsung saja masuk ke prosedur penyusunan Bapak Ibu. Ya. Sebelum SKP 2021 ini diluncurkan di administrasi di sini sebenarnya oleh teman-teman operator dan teman-teman yang mengelola SIM ASN itu data Bapak Ibu sudah dilakukan proses updating di SIM ASN, dan ini kami mengucapkan penghargaan yang luar biasa kepada para pengelola operator SIM ASN di seluruh Indonesia termasuk juga di kantor pusat yang sudah berupaya untuk melakukan updating data sehingga sangat-sangat mendukung proses berjalannya aplikasi e-kinerja ini. Jadi begitu e-kinerja oleh teman-teman di UPT diupdate seluruhnya, maka update data di SIM ASN itu akan update data di e-kinerja itu sudah terjadi. Mungkin kita akan lebih langsung ke teknis saja, kemudian kita akan langsung buka aplikasinya Bapak Ibu sebentar. Di sini nggih. Personal kita bisa login, Bapak Ibu bisa langsung mengikuti nggih. Apakah ini kelihatan personalnya? Kelihatan. Kelihatan Bu, jelas. Ya,
Oke. Sebentar saya coba logout dulu. Oke. Ya Bapak Ibu, tahapannya masih sama. Kalau misalnya nanti ada teman-teman juga di UPT bisa mengikuti tahapan ini bersama-sama. Sebenarnya tidak ada yang berbeda, hanya mungkin ketika di awal saja yang sedikit berbeda dengan sebelumnya. Kalau proses selanjutnya itu masih sama. Kita login dulu seperti biasa di bagian dashboard e-personal. Kemudian sebentar. Oh, nggak bisa. Sebentar ya Bapak Ibu. Komputernya. Ya. Bapak Ibu, begitu kita login di aplikasi e-personal, ini dashboard yang muncul masih sama. Tapi kemudian kita langsung di sini sudah maju, kinerjanya sudah dalam versi V3.1. Ini kita klik go. Kemudian Bapak Ibu, nah ini yang saya bilang kemarin ada yang masih, kalau tidak closing berarti nggak bisa dong ya buat SKP 2021, itu tidak. Jadi closing akan tetap bisa dilakukan karena di sini kita ada pilihan tahun, ada e-kinerja 2020 dan e-kinerja 2021. Itulah kami tetap mengingatkan kembali bahwa jangan sampai, ya Ibu. Jadi jangan sampai ada yang melakukan closing di e-kinerja 2020. Bagi yang sudah terlanjur, ya tidak bisa diapa-apakan dulu untuk sementara ini. Jadi ya tidak usah diklik dari pejabat nilai, tidak usah dilakukan klik selesaikan SKP. Jadi cukup sampai dengan proses yang sudah terlanjur dilakukan saja. Nanti dikembalikan lagi ke dashboard awal. Nah di sini kita pilih ke e-kinerja 2021. Nah ini tampilannya akan seperti ini Bapak Ibu. Tampilannya akan seperti ini. Hal yang pertama yang perlu Bapak Ibu lakukan itu adalah langsung scroll ke bawah. Ini ada tulisan profile. Lakukan klik refresh data terlebih dahulu. Nanti begitu data sudah di-refresh, maka bisa dipastikan cek kembali data-data yang ada di sini apakah sudah benar atau belum, termasuk dengan pangkat golongan, masa kerja golongan, angka kredit, jabatan, unit kerja, dan lain sebagainya. Nah, untuk bagian umum, di sini masih tertulis bagian umum, unit kerjanya, dan di sini nah begitu kita refresh di sini Bapak sudah langsung jabatannya analis kepegawaian media. Ketika data ini sudah betul, baru kita masuk ke buat e-kinerja 2021. Oke, sambil berjalan. Nah, ini masih sama pilihannya untuk jenis pilihan SKP. Bagi yang tidak melakukan tugas belajar, kita memilih umum. Tapi bagi yang melakukan tugas belajar, itu dipilih tugas belajar. Untuk yang tugas belajar, nanti tampilannya akan sedikit berbeda dan dia tidak perlu mengisi aktivitas harian atau tidak perlu menyusun SKP seperti biasanya. Hanya menyusun penilaian prestasi kerja di akhir tahun dengan menggunakan nilai IPK di tahun tersebut. Kalau sebelumnya kita yang tugas belajar itu hanya membuat SKP ketika dia selesai melakukan selesai melakukan tugas belajar, tetapi mulai tahun ini kita akan melakukannya setiap tahun. Jadi nanti yang tugas belajar diharapkan mengupdate IPK-nya pada SKP-nya masing-masing. Nanti tampilannya akan berbeda, tidak ada pilihan butir kaget. Suci. Denpasar. Tadi kan titik awalnya itu mengklik refresh adalah untuk menentukan data-data pegawai yang bersangkutan sudah benar dan belumnya tuh. Nah, seandainya ada salah satu data yang belum, apa yang kita harus lakukan, Bu? Terima kasih, Bu.
Baik Bapak, yang perlu dilakukan nanti mohon izin pertanyaan akan kita kumpulkan di belakang ya Bapak Ibu, baru ya. kita akan diskusi ya. Tapi sedikit menjawab, jika tadi ada data yang tidak sesuai, maka silakan hubungi operator SIM ASN-nya untuk bisa dicek kembali SIM ASN yang orang tersebut. Karena data kami di e-personal itu ngeling langsung ke SIM ASN. Jadi apa yang di-input di SIM ASN itu akan muncul di e-personal. Seperti itu nggih. Nah, ini Ya, kembali terima kasih, lagi Bu. siap Adil, Bapak. Nggih. Untuk yang di sini kembali tadi yang tugas belajar hanya mengisi 1 kali saja di akhir tahun dengan IPK di tahun tersebut, masih sama. Kalau sebelumnya di akhir tugas belajar, kalau mulai sekarang kita di akhir tahun. Kemudian untuk yang umum kita klik umum. Periode SKP kita pilih. Periode SKP kita pilih dari, nah ini kenapa nih nggak mau. Nah, Januari kita boleh pilih tanggal 4 Januari. Senin sampai dengan Desember. Ini bisa sambil diikuti sama-sama nggih. Kemudian pilih pejabat penilainya. Nah, Bapak Ibu, untuk pejabat penilai ini kembali lagi seperti yang sudah kami share di grup, itu merupakan hasil informasi dari pimpinan yang telah berdiskusi dengan Biro Organisasi dan Kepegawaian bahwa jabatan pejabat penilai saat ini sifatnya sementara. Kembali lagi kami ingatkan bahwa ini sifatnya sementara, jadi masih belum memperhatikan mungkin nanti ada yang fungsionalnya pejabat penilai dengan fungsionalnya yang dinilai berbeda. Pangkatnya pejabat penilainya lebih rendah daripada pangkat yang dinilai gitu. Untuk saat ini itu masih sementara ini belum dilakukan, masih belum memperhatikan itu. Jadi masih memperhatikan koordinator, subkoordinator dan pimpinan tinggi pertama untuk sementara ini nggih. Nanti suatu saat jika ternyata ada perubahan, nanti akan saya informasikan cara merubah pejabat penilai ketika sudah ada peraturan resmi dari Kementerian Pertanian tentang organisasi di Kementan. Nah, di sini kita langsung pilih, kebetulan ini Pak Eka, langsung Pak Insinyur Wisnu Haryana. Dan untuk di UPT jabatannya masih ada semua, nggih, masih sama seperti yang dulu. Proses itu berganti. Masih ada koordinator hewan, koordinator tumbuhan, masih ada wasdak. Jadi nanti pilihannya akan ada. Jadi prinsipnya masih seperti kita membuat SKP tahun yang lalu. Hanya untuk fungsional itu yang sedikit berbeda. Jadi fungsional untuk jenjang madya itu kepemimpinan tinggi pratama. Untama itu kepemimpinan tinggi pratama. Untuk madya itu ke koordinator, untuk muda ke bawah, jenjang muda ke bawah itu ke subkoordinator. Jadi kembali lagi ini masih belum mempertimbangkan hal yang lain, jadi hanya bersifat sementara. Kapan akan dirubah? Mudah-mudahan segera ketika permentannya sudah terbit, kita akan sampaikan kapan itu akan dirubah sesuai dengan permentan yang ada. Nanti setelah itu kita klik buat SKP. Oke. Nah, ketika ini sudah muncul, pastikan bahwa semuanya sudah betul. Nah, selanjutnya kita akan lakukan tambah butir kegiatan. Bapak Ibu, tadi pagi kebetulan baru saja untuk jabatan baru dokter hewan karantina dan pemeriksa karantina hewan, paramedik karantina hewan, kemudian analis perkarantinaan tumbuhan dan pemeriksa karantina tumbuhan itu tadi pagi baru saja sebelum acara ini dimulai sudah diinjek di personal. Mudah-mudahan saat ini sudah muncul. Nanti mungkin di akhir boleh dikonfirmasi oleh teman-teman teknis apakah sudah betul masuk atau belum, karena baru saja tadi sebelum acara dimulai itu selesai proses inputnya. Nah, untuk di sini Bapak Ibu yang akan muncul di sini adalah semua jabatan fungsional. Jadi untuk Bapak Ibu yang koordinator ataupun subkoordinator itu akan muncul di sini adalah jabatan fungsionalnya terlebih dahulu, butir kegiatan jabatan fungsionalnya.
Karena di sini saya pakai contoh Pak Eka, jadi Pak Eka itu jenjangnya sudah di madya. Kita ambil contoh saja, misalnya ini hanya untuk contoh ya. Nah, mungkin ini bisa menetapkan standar kompetensi manajerial sesuai dengan eselotan. Ini contoh saja, contoh. Ini kuantitas. Dan nah ini yang di 2021 ini kita tidak perlu mengkaitkan kegiatan tugas jabatan kita dengan tugas jabatan pejabat penilai. Jadi nanti di sini ini kosong. Tidak seperti yang sebelumnya, meskipun nanti muncul ketika pejabat penilainya menyusun, ini masih diabaikan untuk sementara waktu ini karena kita masih menunggu tadi peraturan resmi tentang organisasi kita. Jadi saat ini masih langsung butir jabatan saja, yang ini diabaikan dulu. Kegiatan tugas jabatan pejabat penilainya diabaikan. Untuk kuantitasnya mungkin bisa dimasukkan contoh saja, ini di sini misalnya 1 laporan. Waktunya misalnya 1 bulan saja, ini contoh nggih. Lalu kita simpan. Ini prosesnya masih seperti biasa. Terus kita isi tugas bulanannya. Ini untuk memudahkan, klik tambah masal saja. Kita pilih, misalnya ini untuk di bulan Februari, kuantitasnya 1. Ini kita simpan. Itu selesai. Oke, jangan lupa setelah itu kalau kita mau lihat bulannya kita update. Nah, ini nanti sudah muncul seperti ini. Nah, terkait butir ini, Bapak Ibu, untuk yang fungsional silakan menginput butir tugas jabatan fungsional masing-masing. Untuk teman-teman fungsional umum ini sedikit berbeda, nanti mungkin akan muncul butir jabatan seperti yang jabatan saat ini gitu, misalnya penghimpun dan pengolah data atau penyaji data dan lain sebagainya, atau penyusun laporan. Hanya redaksinya itu adalah redaksi baku yang mungkin tidak sama dengan apa yang Bapak Ibu lakukan di unit kerja masing-masing. Nah, strateginya untuk fungsional umum dan CPNS juga demikian, butirnya mungkin bukan butir butir teknisnya yang akan muncul di sana, tapi nanti cara membuatnya yaitu ditambah butir kegiatan, nanti dipilih di sini, di scroll ke bawah, nanti diklik lainnya, dan di sini bisa diketik apa tugasnya. Tugasnya seperti apa itu yang disesuaikan dengan tugas dari yang disampaikan pimpinan kepada masing-masing orang untuk mengerjakan apa, itu untuk di fungsional umum. Begitu juga dengan CPNS. Jadi nanti diklik lainnya langsung di situ. Nah, yang baru bagi Bapak Ibu yang saat ini menjadi koordinator atau subkoordinator, butir jabatan yang ada selain dengan butir jabatan fungsional, itu nanti ada lagi namanya butir jabatan tugas manajerial. Nah, itu ada seperti di sini. Sebentar. Nah, ini nggih Bapak Ibu. Butir manajerial yang akan diinput selain butir tugas jabatan. Jadi nanti Bapak Ibu yang koordinator dan subkoordinator setelah menginput tugas jabatan sesuai dengan jabatan fungsionalnya masing-masing, nanti akan ada tambahan 1 butir, yaitu butir melaksanakan tugas manajerial kelompok atau subkelompok substansi dan penugasan pimpinan lainnya. Redaksinya sama, tidak perlu dirubah, Bapak Ibu tinggal mengikuti redaksi yang ini, melaksanakan tugas manajerial kelompok atau subkelompok substansi dan penugasan pimpinan lainnya. Jadi kalau sebagai contoh tadi yang ini sebentar. Ini nanti berarti di sini tambah butir kegiatan. Nanti setelah selesai butir kegiatan jabatan fungsionalnya, dipilih lainnya. Dan sini redaksinya sama, melaksanakan, diketik tugas manajerial koordinator dari subkoordinator dan tugas pimpinan lainnya. Nanti yang di sini diabaikan,
Nah, untuk kuantitasnya, untuk Bapak Ibu koordinator dan subkoordinator atau struktural, nanti di sini bisa ditulis 12 bulan, outputnya di sini laporan, waktunya 12 bulan juga. Langsung disimpan. Nah, ini seperti ini Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu ketika, sebentar, oh ini kita bulanan dulu, bulanannya seperti biasa sama, klik tambah masal saja, kita pilih Januari sampai Desember. Ini seperti biasanya, tulisnya 1. Ya, ini kemudian kita simpan. Seperti biasa, jadi ada untuk tugas manajerial tadi itu ada 12 kegiatan untuk 12 bulan dengan masing-masing setiap bulannya itu 1 laporan, nggih. Kemudian kita update lagi. Ini sudah selesai 12 bulan. Setelah itu seperti biasa Bapak Ibu prosesnya tinggal diklik ajukan. Ini saya tidak ajukan dulu karena masih contoh, nanti diklik ajukan. Nah, kalau Bapak Ibu merasa belum yakin, maka jangan klik ajukan SKP dulu supaya tidak perlu kami rollback, karena kalau di rollback itu harus ke biro, dan kalau misalnya di rollback ke biro itu memakan waktu lama gitu. Jadi saran saya ketika Bapak Ibu sudah menyusun ini, dipastikan dulu bahwa ini adalah butir yang akan diinput, sudah oke, tidak ada perubahan yang signifikan gitu, termasuk juga dengan pangkat jabatan yang ada di sini semuanya sudah dicek, sudah sesuai, begitu juga pejabat penilai, pangkat dan jabatannya sudah sesuai, itu baru diajukan. Kalau belum, nanti akan ada seperti kasus di 2020, kok pangkat saya nggak berubah, kok TMT saya nggak berubah, kok TMT ini saya harusnya sudah sekian, tapi kok di sini masih begitu. Itu karena yang pertama tadi lupa melakukan refresh ketika di awal, terus yang kedua belum dicek tapi sudah diajukan. Kalau sudah diajukan tidak bisa melakukan perubahan. Tetapi kalau belum diajukan, ini kita biasanya bisa memanfaatkan hapus SKP yang ada di sini. Jadi nanti kalau misalnya, oh ternyata ada yang salah nih, oh jabatannya masih salah, terus oh nggak yakin sama butirnya, saya masih mau riset. Itu nanti bisa tinggal diklik aja di sini, klik hapus SKP, apakah Anda yakin ingin menghapus ini? Oke, nanti Bapak Ibu akan kembali ke dashboard depan. Seperti ini di depan. Nah, sekedar contoh untuk, yang tadi Bapak Ibu jika nanti dalam waktu berjalan ini ternyata sudah terbit gitu peraturan resmi tentang organisasi di Kementerian Pertanian, maka nanti Bapak Ibu tidak perlu melakukan proses closing SKP dari yang sebelumnya, hanya cukup mengganti pejabat penilainya di administrator masing-masing. Jadi nanti kalau yang di kantor pusat itu bisa ke kami, kalau yang di UPT nanti bisa oleh administrator di admin di UPT-nya masing-masing. Jadi nanti di masing-masing admin itu di sebelah kanan pejabat penilai, ketika kita klik komposisi akan muncul nama-nama pegawai, tinggal diklik nama pegawai yang dimaksud, kemudian nanti di sebelah kanan atas di pegawai itu ada kotak kecil, tinggal diklik, itu bisa kita rubah pejabatnya. Jadi tidak perlu melakukan proses closing SKP. Ketika nanti ternyata berubah nih semuanya tidak sesuai dengan yang ini lagi, itu bisa langsung di sana dan tidak perlu dilakukan proses closing. Kira-kira seperti itu mungkin Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Kalau ada yang mau didiskusikan nanti bisa kita coba nanya. Mbak Suci.
Halo. Di mute. Halo. Aduh, ndak hijau, Mas. Dari Makassar, Bu Suci, Mbak Suci. Halo. Mbak Suci dari Makassar. Nggih, sebentar Bapak Ibu. Sebelumnya mohon izin, seharusnya ada Pak Danang dari Biro. Oke. Oh, ternyata belum masuk ya. Nanti izin ada. Oh, nggih. Oh, nggih. Ternyata tidak hadir. Ini ada Bu Mia juga, mungkin ada senior-senior yang lain yang nanti bisa sambil sharing. Karena kalau untuk di saya pribadi ini hanya sifatnya teknis nggih Bapak Ibu. Kalau ada hal-hal lain yang mungkin nanti bisa dibantu dijawab oleh senior-senior di sini. Alhamdulillah ini ada Bu Mia juga nanti di sini bisa sambil berdiskusi tentang mekanisme kinerja yang saat ini sedang coba kita lakukan. Mungkin itu Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya monggo jika ingin ada yang bertanya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Dan ini kita sama-sama belajar guys, jadi bukan berarti saya lebih paham atau lebih tahu, hanya mengikuti arahan yang ada saja. Nanti kalau ada hal-hal yang mungkin tidak sesuai atau perlu kami berikan masukan, akan kami catat dan kami sampaikan ke Biro. Oke, baik, silakan monggo. Ayo, Mbak Suci, izin bertanya dari Put. Mbak Suci, ya, Assalamualaikum. Mbak Suci, bertanya. Ya, silakan, Bu. Ini kurang jelas ini betul ini, saya tahu juga. Jadi Mbak Suci. Jadi begini Pak Suci ya, terima kasih. Ya, silakan Bapak, monggo. Saya itu sebenarnya dulu Kabid Wasdak gitu kan? Iya. Kabid Wasdak. Saya dapat SK transformasi lebih awal dibanding dengan teman-teman yang kemarin pelantikan tanggal 30. Yeah. Jadi saya lebih awal. Jadi saya pada posisi itu, saya sebagai APT sudah lebih awal sejak 1 Oktober 2020 ya. Jadi posisinya kalau kita mau kembali ke aturan seperti begini, berarti saya punya kewajiban tugas manajerial gitu kan. Kalau kita kembali, tapi kalau seandainya dikosongkan juga, artinya saya sudah bergabung sama orang-orang yang kompeten ya, yang bukan lagi transformasi kan. Di penilaian itu, di pejabat penilai itu, nama saya tidak ada sebagai koordinator Wasdak ya, kelompok, tidak ada di situ, cuma langsung subkoordinator, 2 orang subkoordinator saya, subkoordinator kelompok ya, subkoordinator. Iya, saya punya jabatan. Ya, sudah, substansi itu, kelompok itu, subkelompok Wasdak itu kan. Nah, seperti itu. Pak Tony tanya, kenapa koordinatornya Wasdak tidak ada sebagai penilai? Untuk sementara subkelompoknya dia sebagai penilai. Nah, gitu berkali. Itu yang jelas seperti begitu. Atau lupa diisi, atau memang sudah tidak ada lagi, sudah tidak apa-apa. Saya jadi analis perkarantinaan tumbuhan murni gitu kan, bukan lagi transformasi. Artinya saya tidak punya tugas manajerial gitu kan. Kan begitu Pak ya, Bu ya. Begitu barangkali Bu ya. Baik Bapak, mohon izin Pak Musdar, kalau itu mungkin aplikasi Pak, nanti kami coba cek kembali nggih. Nanti akan kita cek di sana. Izin Mbak Suci, tanya dari Bud Pak Suci. Ya, silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami agak kesulitan Mbak Suci dalam mengisi SKP untuk butuh kegiatan di Bud. Kami punya kegiatan yang memakan waktu panjang gitu, tapi realisasinya 1. Bagaimana aplikasinya di realisasi bulanan gitu. Ya begitu Mbak Suci. Siap Ibu. Ibu jadi mungkin bisa sambil saya contohkan nggih. Kita coba tadi. Oh nggak bisa ya. Nggak bisa share screen lagi. Jadi begini Bapak Ibu, begitu nanti memilih ternyata misalnya nih Bapak Ibu ada butir kegiatan apa? Contohnya apa Bu? Contohnya? Uji terap Mbak Suci. Uji terap biasanya dilakukan berapa lama Bu? 1 tahun. 1 tahun. Kegiatannya jadi hanya realisasinya cuma 1 gitu. 1 tahun 12 bulan kan ya? Ya. 12 bulan tapi realisasinya hanya 1 laporan.
Ya. Nah, begitu itu jadi Bapak Ibu tinggal pilih nanti begitu klik butir jabatan itu outputnya 1 laporan, waktunya 12 bulan. Nah, nanti timbul pertanyaan berarti, bro 12 bulan nanti bulan lainnya saya isi apa? Karena pada laporannya di cuma 1. bulan-bulan itu ya. Oke, nanti begitu bulanan Ibu klik massal seperti yang tadi, itu bulanannya kita pilih tetap dari Januari sampai Desember. Yang target yang outputnya 1 laporan hanya di bulan Desember. Jadi bulan Desember itu outputnya 1 laporan. Bulan pertama sampai dengan bulan November itu outputnya 1 draft. Itu nggak masalah. Jadi nanti uploadnya begitu di draft, jadi Ibu punya 11 draft dan 1 laporan di akhir bulan. Begitu juga dengan kegiatan-kegiatan lain yang sifatnya long term, tidak 1 bulan selesai. Misalnya kita ada target, contohnya apa? Contohnya misalnya pemantauan gitu. Pemantauan itu dilakukan misalnya periodenya 3 bulan. Kan laporannya sebenarnya hanya 1. Kapan pemantauan itu dilaksanakan? Misalnya rencana bulan April, Mei, dan Juni. Berarti nanti targetnya tetap 1 laporan, waktunya itu 3 bulan. Bulan pertama itu draft, bulan kedua itu draft, bulan ketiga baru jadi laporan pemantauan. Seperti itu kira-kira Ibu. Ibu maaf tanya, berarti nanti di tugas jabatan dia muncul ya Bu? Karena muncul. Karena setiap bulan nanti akan jadi aktivitas harian Bapak Ibu itu akan tergantung dengan butir yang Bapak Ibu masukkan di SKP tahunan dan bulanan. Jadi misalnya ada butir, Bapak Ibu punya 10 butir. 10 butir kegiatan itu kan bulannya bervariasi ya. Ada yang 12 bulan, ada yang 3 bulan, ada yang 4 bulan, yang 3 bulan pun mungkin bulannya beda-beda. Nah, nanti di aplikasi Bapak Ibu aktivitas harian yang akan muncul adalah bulan yang sudah Bapak Ibu targetkan di bulan itu. Contoh, kita target ada di bulan Januari. Bulan Januari ada berapa butir nih? Bisa jadi 5 butir. Tapi dari butir yang berbeda-beda. Bulan Februari bisa jadi Bapak Ibu tidak 5 butir. Kadang ada yang protes, kok ke bulan kemarin saya 5 butir Bu Suci, tapi yang sekarang kenapa jadi cuma 3? Karena Bapak Ibu menargetkan di bulan Februari hanya 3 butir saja. Masalah tidak? Insya Allah tidak masalah. Yang penting kinerja itu minimal Bapak Ibu, minimal 1 butir kegiatan terkait tugas fungsi jabatannya. Kira-kira begitu Bu. Oke, terima kasih Bu Suci. Sama-sama. Monggo Bapak Ibu yang lain. Bu Suci. Ya, monggo Pak, silakan. Ya, dari Sorong Bu. Siap Bapak, silakan. Ya, mau nanya nih, edaran di grup kepegawaian itu poin 3, muda sampai dengan terampil, pejabat penilai subkoordinat. Kemudian di poin 6, pada stasiun karantina eselon 4 dan 5, itu melibatkan 2 urusan yang bisa menjadi pejabat penilai, tapi bukan merupakan tugas manajerial. Bagaimana kalau untuk eselon 4 dan 5 itu penilaiannya langsung dikembalikan ke UPT saja Bu? Karena berhubung di urusan tata usaha dan Yanop itu bukan subordinat tidak memiliki hubungan komando ke bawah gitu Bu. Jadi ditekankan pada poin nomor 3 saja, jadi memang dikembalikan lagi ke KUPT, berhubung di eselon 4 dan 5 memang tidak ada subkoordinator. Jadi apabila nanti ada perubahan pun akan lebih leluasa, lebih mudah untuk mengininya sesuai dengan permentan yang nanti akan terbit. Yang pertama itu, yang keduanya, bagaimana dengan teman-teman di administrasi yang sampai saat ini proses transformasinya belum selesai. Apa yang harus dilakukan, apa yang harus diisi di SKP-nya. Mungkin itu saja Bu Suci, terima kasih. Baik, sama-sama Bapak. Yang pertama, kalau di stasiun Bapak Ibu ini memang sudah kebijakannya dari biro, jadi fungsi meskipun jabatan kepala tata usaha dan kepala
Seksi pelayanan dan informasi itu sudah tidak ada lagi di stasiun, tetapi dalam proses transisi ini tetap arahannya Bapak Ibu, kita menjadikan kepala urusan tata usaha dan Yanop itu untuk menjadi pejabat penilai dari masing-masing stafnya yang dulu, jadi masih sama dengan staf yang sebelumnya, dengan SKP tahun 2020. Ini sebenarnya untuk memudahkan juga, karena tidak mungkin juga KUPT harus menilai seluruh pegawai yang ada di stasiun, itu terlalu banyak Bapak Ibu. Jadi nanti tetap di KTU dan Yanopsnya. Dan tadi memang bedanya kalau di koordinator, subkoordinator atau bagian umum di unit kerja yang lain, di stasiun ini sifatnya adalah tugas tambahan. Jadi nanti di inputnya tidak di lainnya, tapi nanti ada di tugas tambahan, tinggal diklik tugas tambahan, kemudian ditulis di sana sebagai urusan tata usaha. Terus yang kedua sebagai urusan pelayanan operasional untuk yang Yanop. Kalau ada Yanop dan yang satu lagi urusan tata usaha. Nah itu nanti tugas tambahan itu Bapak Ibu di nilainya itu hanya setahun sekali. Jadi nah ini kembali mumpung sambil di sini ya, sambil dibahas. Untuk tugas tambahan kalau misalnya Bapak Ibu rapat, Bapak Ibu ada kegiatan apa gitu yang lain, itu masuknya jangan di tugas tambahan ya Bapak Ibu. Jadi tugas tambahan itu adalah yang ada SK-nya dan waktunya, misalnya ada termnya, ada waktunya. Contoh misalnya jadi yang tadi lah, contohnya tadi urusan kepala tata usaha itu dalam tahun ini sambil menunggu permentan itu masuk di tugas tambahan. Tapi kalau Bapak Ibu rapat nih diminta sama KUPT untuk menghadiri rapat di dinas apa gitu, itu tidak tugas tambahan, tapi masuk ke tugas sesuai arahan pimpinan. Kalau yang tadi koordinator dan subkoordinator itu masuk ke tugas manajerial lain dan arahan tugas kedinasan pimpinan lainnya, itu masuknya ke sana. Jadi jangan menambahkan butir kegiatan, mengikuti kegiatan, rapat atau dari instansi lain ke tugas tambahan. Tugas tambahan itu hanya untuk butir-butir yang memang di SK-kan. Misalnya masuk ke tim apa, itu kan SK-nya ada periodenya tuh dari Januari sampai Juni misalnya, atau dalam 1 tahun itu masuk ke tugas tambahan. Jadi mungkin di situ saja bedanya Pak. Kira-kira seperti itu Bapak Ibu, sebenarnya sudah pukul 10. Kalau masih ada yang mau ditanyakan lagi, monggo. Assalamualaikum, izin Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Uwo dari Bebus Cafe Bu. Oke, silakan Pak. Ya, ingin bertanya, ini tadi baru saja saya buka SKP untuk jenjang jabatan pemeriksa karantina tumbuhan terampil Bu. Dan butir kegiatannya ternyata masih jabatan POPT Bu, jadi belum transformasi ke PKT. Ke pemeriksa karantina tumbuhan. Jadi mohon arahan untuk terkait hal ini Bu. Terima kasih. Oh, ya. Baik, terima kasih Pak. Itu nanti akan kami cek kembali. Terima kasih informasinya. Untuk yang dokter hewan karantina atau para medik karantina hewan sama analis ada masalah nggak di butirnya? Mungkin bisa sambil dicek Bapak Ibu. Mohon izin Bu. Nggih, Pak, silakan. Ya, untuk yang paramedik ya Bu ya, itu memang baru terampil doang Bu, yang lainnya memang belum ada Bu. Oh, ya. Terampil belum ada. Nah, sebagian butir Bu. Baru sebagian butir ya? Siap. Kalau dokter hewan? Belum muncul Bu. Dokter hewan belum muncul? Ya, sama yang ini Bu, analis perkarantinaan tumbuhan muda. Semua belum. Udah. Ya, PT-nya. Ini hanya ini tadi dari mana nggih? Baru satu UPT aja atau ada UPT lain mungkin sudah muncul? Ayo belum ya. Kayak apa caranya? Belum muncul nggih. Baik. Mbak Uci, Balikpapan kedengeran? Kedengeran Pak, silakan monggo. Oh iya. Terima kasih Mbak Uci. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mbak Uci, di Balikpapan ini ada 3 pegawai administrasi yang sedang mengusulkan in-passing ke jabatan fungsional analis pengelola keuangan APBN dan peranata keuangan APBN. Proses mutasinya dipantau saat ini sudah diverifikasi oleh pelaksana biro Oke. Kira-kira kan kalau sudah diverifikasi itu dalam waktu 1 bulan itu kan sudah terbit SK. Nah, SKP-nya sekarang mengacu kepada butir-butir kegiatan fungsionalnya atau masih jabatan existingnya, karena kan PAK-nya sudah turun pada tanggal 24 September dan sudah punya kewajiban untuk mencari angka kredit sebetulnya kan. Nah, kalau memang sudah diwajibkan untuk SKP berdasarkan butir-butir kegiatan fungsionalnya, kita susun itu. Kalau tidak, kita akan kembali ke jabatan existing yang lama.
Terima kasih Mbak Uci. Ya, sama-sama. Oh, tadi ada lupa juga pertanyaannya mirip ya. Jadi sebenarnya Bapak Ibu prinsip di e-kinerja itu adalah tukin apa yang Bapak Ibu terima, itulah yang dibuat e-kinerjanya. Jadi selama grade tukin belum berubah, selama tukinnya masih dengan jabatan yang lama, maka pada saat itu masih menggunakan butir jabatan yang lama. Begitu nanti sudah turun, ini pun sudah tanggal 18 ya, udah lewat tengah bulan, jadi pasti akan memakai jabatan yang lama. Begitu nanti turun SK-nya misalnya sudah oke, sudah selesai prosesnya, sudah resmi nih jadi fungsional tertentunya, baru kita closing. Kita akan buat dengan SKP yang baru. Jadi prinsip e-kinerja itu adalah mengikuti saya grade berapa di tukin. Tukin apa yang saya terima sebagai jabatan apa, itulah yang saya buat SKP-nya. Kira-kira begitu. Lanjutan Mbak Uci, saya kan existing sekarang ini penyusun rencana kerja. Nah, penyusun rencana kerja itu kira-kira hasilnya yang baru tercapai kira bulan Februari baru menyusun program. Di Januari kan seperti yang Mbak Uci sampaikan tadi paling baru draft gitu. Nah, ketika misalnya katakanlah SK-nya terbit di Februari, saya closing SKP berarti tanpa ada hasil apa-apa. Boleh Pak, satuannya diganti saja dengan targetnya 1 draft, nggak ada masalah Pak. Oke, ya. Terima kasih Mbak Uci. Siap. Ya. Baik Bapak Ibu. Izin Mbak Suci. Monggo, silakan Pak. Mbak Suci. Baru. Makassar Mbak Suci. Ya, silakan Pak Anda. Ya. Terima kasih Mbak. Selamat pagi semua. Saya mau tanya ke Mbak, dalam penyusunan SKP 2021 ini, berarti kita secara bersama semua, karena seperti penyusunan SKP tahun 2020 harus dimulai dari kepala balai dulu, baru diturunkan ke bawah. Nah untuk tahun 2021 ini, apakah langsung semua langsung menyusun atau gimana? Terus yang kedua, terkait yang di-share di grup kemarin Mbak, yang saya tanyakan tapi belum dijawab, untuk media yang setingkat eselon 2 itu tidak ada di dalam sebagai pejabat penilainya siapa, hanya di balai kelas 1 yang ada. Terus untuk sub koordinator, dan seperti kami masih ada kabak umum, pejabat penilainya siapa? Apakah masih mengikuti yang lama? Mungkin itu saja Mbak. Makasih. Oh, satu lagi Mbak, untuk SKP Kepala Balai yang 2020 belum dinilai ya? Baik Pak, jawab yang belakang. Baik Bapak, untuk yang terakhir dulu saya jawab ya. Jadi kalau penilaian kinerja untuk pimpinan Pak, untuk KUPT itu kami menunggu input nilai dari pimpinan. Jadi kami tidak, begitu pimpinan selesai menilai, ada draftnya, baru diserahkan ke kami, baru kami input. Jadi kami tidak bisa melakukan proses input kalau penilaian dari pimpinan sendiri belum selesai. Dan untuk saat ini, baik dari Sesban maupun Kepala Badan itu belum selesai Pak prosesnya. Jadi mohon ditunggu saja. Dan ini bukan cuma satu KUPT, jadi semua KUPT belum dinilai. Termasuk eselon 2 yang ada di kantor pusat. Kemudian yang kedua, untuk yang madya ya Pak tadi, sebenarnya prinsipnya untuk saat ini Pak, untuk sementara ini madya tetap ke koordinator. Madya tetap ke koordinator untuk saat ini. Kalau di eselon 2 kan ada nggak Pak? Koordinatornya kan ada ya? Kan ada koordinator hewan, apa namanya? Apa sih namanya istilahnya tuh, nanti ada di situ ada pilihannya. Jadi Mas, tapi di grup itu untuk balai kelas 1 madya itu dinilai oleh kepala balai. Terus untuk ya, Bapak, karena di situ tidak ada koordinatornya Pak di balai karantina Pak. Kalau di balai besar kan ada koordinator ya. Kalau di balai karantina itu tidak ada koordinator, jadi dia langsung ke KUPT. Kalau di situ ada koordinator, maka tetap prinsipnya madya itu di koordinator. Ini kembali lagi saya sampaikan hanya bersifat sementara. Ketika nanti sudah ada peraturan resminya bisa diganti. Kemudian untuk pejabat struktural yang lain, bagaimana nih Mbak? Yang koordinator koordinator masuk menilai dirinya sendiri kalau dia sama-sama madya, itu tidak demikian Pak. Untuk koordinator itu penilaiannya tetap kepada KUPT-nya. Jadi untuk yang sifatnya struktural bagian umum atau lain sebagainya itu masih ke KUPT-nya. Jadi gini, prinsipnya begini Pak, sedikit mengingatkan kembali, untuk yang saat ini tanda kutip bukan struktural ya, tapi yang dulunya struktural di situ itu penilaian
penilaian tetap ke KUPT, Pak. Tapi kalau jenjang fungsionalnya yang madya dan muda dan sebagainya itu tetap prinsip yang tadi, madya ke koordinator, muda ke bawah ke subkoordinator. Kembali lagi diingatkan ini hanya bersifat sementara. Nanti akan kita rubah kalau memang ada perubahan, Bapak Ibu. Jadi pangkat juga tidak berpengaruh ya, Mbak? Untuk saat ini tidak diperhatikan Bapak Ibu, sementara nggih. Nggih, nanti kalau ada arahan yang berbeda kita akan sampaikan lagi. Bu, izin bertanya. Ya, silakan, Mbak. Izin bertanya. Monggo. Baru-baru ini kan ada SK mutasi ahli tugas. Nah, untuk SKP-nya itu dibuat di tempat yang lama atau tempat tugas yang baru, Bu? Iya, baik. Untuk yang kemarin baru mutasi karena itu SK SK mutasinya di Januari dan sudah maksudnya masih di bulan Januari, itu langsung saja dibuat di unit kerja yang baru. Tinggal periodenya saja disesuaikan, tanggalnya tidak dimulai dari tanggal 4 ya tadi yang pertama Senin, tapi di tanggal SK, terbit SK. Itu aja. Ya, terima kasih. Ya, silakan. Banjarmasin, Bu. Silakan, Pak. Terima kasih, Ibu di BKP Banjarmasin. Yang untuk butir kegiatan dan jenjang jabatan, ini kami coba tadi belum ada semua jenjang. Yang apa? Untuk butir kegiatan dan jenjang jabatannya, kami tadi coba mengisikan sesuai panduan dari Ibu, tapi belum muncul di aplikasi. Yang ini apa? Yang analis perkarantinaan, yang dokter hewan dan lain sebagainya. Iya, Bu. Oh iya, itu tadi sudah disampaikan, memang belum, Pak. Nanti kami cek lagi, Pak. Nanti kami koordinasikan lagi ke tim teknis yang di biro. Belum muncul. Oh iya. Jadi akan dikonsultasikan ya, Bu ya? Iya, insya Allah mudah-mudahan hari ini clear. Siap. Dari Pak Kepala Balai? Enggak ada. Penilaiannya kalau tadi kan baik Bapak Ibu, masih ada? Kalau belum mungkin bisa. Halo, Bu Suci. Oke, silakan. Bu Suci mau bertanya dari Gorontalo. Oke, silakan Bu. Yang ini yang di sini yang karantina hewan, pejabat penilaian tidak muncul, Bu. Ibu mohon maaf suaranya kurang jelas, Ibu. Halo, Bu Suci, kedengaran, Bu? Iya, sudah, Bu. Ya, Bu, di sini dari pejabat penilaian yang karantina hewan, namanya tidak muncul, Bu, pejabat penilaian itu. Dan pejabat penilaian kan sudah ganti. Ibu mohon maaf, saya masih kurang dengar, Ibu. Pejabat penilai yang apa tuh, Bu, tadi? Jaringan. Halo Ibu, mohon maaf Bu Lili. Kurang jelas, Bu. Iya, Bu. Coba. Atau Ibu, atau boleh di chatroom kali ya, Bu. Bu Lili bagaimana? Halo, Bu Suci. Oh iya, Ibu, sudah, Bu. Silakan, Bu. Bu, halo, Bu. Iya, Bu Lili jelas, Bu. Kan di pejabat penilai kan ada pilihan pejabat penilai kan penilai kan, Bu, yang karantina hewan. Di situ tidak muncul namanya pejabat penilai atas nama Dr. Laras Widodo, tidak muncul, Bu, pilihannya langsung ada. Oke, baik. Baik, Ibu nanti kami cek ya, Bu. Kalau yang teknis pejabat penilainya namanya tidak muncul, kalau yang terkait namanya yang bersangkutan, nanti Bapak Ibu bisa WA ke saya, nggih. Oke, siap, Bu. Baik, terima kasih. Silakan Bapak Ibu. Kalau masih ada yang bertanya. Tanya, Bu. Oke. Dari Karimun. Oke, silakan Bapak. Ibu, Bu Suci. Dari Karimun. Ya. Mbak Cahya. Kayak kemarin kan kita seperti kemarin kan yang waktu update SIM ASN itu kita ada pejabat fungsional umum kita masukkan
misalkan kita nih calon analis kepegawaian pertama. Nah, kalau dalam SKP baru ini seperti yang Ibu katakan tadi, kita harus seperti yang sebelumnya yang tahun 2020 itu butir kegiatannya gitu. Berarti kita harus update kembali supaya kita kembalikan, misalkan kita penyaji data seperti itu ya. Gitu Kak Bu? Iya Bapak Ibu, sebetulnya kalau di kami itu misalnya status saya masih penghimpun dan pengolah data itu masih dengan sebagai penghimpun dan pengolah data. Jadi prinsipnya e-kinerja itu begitu Bu, tukin apa yang kita terima itu yang kita buat SKP-nya. Begitu nanti berubah baru misalnya sudah jadi analis benar nih, baru nanti kita closing SKP, kita buat SKP sesuai dengan jabatan kita Bu. Seperti itu. Baik Bu, terima kasih Bu. Ya, siap. Monggo Bapak Ibu ada lagi? Mataram Bu, izin bertanya Bu. Baik, silakan Pak. Ya Bu, ini Bu terkait TMT SKP 2021 Bu. Ini kan ada yang mutasi Bu. Mutasi dari UPTA ke UPTB Bu. Nah itu gimana Bu, TMT SKP-nya apakah mengikuti yang di tempat baru Bu, gimana Bu? Oh ya, baik Bapak tadi sudah disampaikan tadi pertanyaannya Mbak Indah kalau nggak salah Tanjung Pinang. Jadi untuk yang mutasi mengikuti TMT begitu SK mutasi terbit. Periodenya mengikuti SK mutasi terbit tanggal berapa toh masih di bulan Januari ya Bapak Ibu. Jadi tidak perlu membuat SKP dulu yang lama karena repot banget kasihan. Baru setengah bulan udah closing lagi gitu. Jadi tidak usah. Langsung saja di UPT baru mengikuti TMT-nya beda dengan yang lain. Jadi sesuai dengan TMT yang bersangkutan mutasi. Kira-kira begitu. Siap, Bu. Baik Bapak Ibu. Bawa Bu. Siap, silakan Bapak. Terima kasih Bu Suci. Ini kira-kira deadline waktunya kapan ini supaya bisa kita isi? Karena terus terang aja sekarang kan sudah tanggal 18 kan. Saya terus terang aja tiap hari saya, ya sebenarnya sih tidak ada kendala, hampir tiap hari saya catat itu kegiatannya. Siap Bapak. Ya, mungkin itu memang sudah ditanyakan tadi, mungkin supaya segera bisa kita isi SKP ini. Siap Bapak. Ya Pak, jadi kalau deadline, kalau dari Biro sendiri deadline-nya itu memang masih sampai dengan akhir Januari Pak, diberi kesempatan sampai dengan akhir Januari. Tetapi konsekuensinya memang kalau di akhir Januari kita sendiri yang repot, karena kita harus mengisi kinerjanya lagi, belum lagi nanti teman-teman operator yang biasa melakukan rekapitulasi tukin itu akan lebih repot lagi. Jadi saya sarankan sebelum itu, memang kalau dari pimpinan belum ada deadline resmi, tapi mungkin kita bisa targetkan pekan ini kita clear semua. Karena nanti kalau meskipun sebenarnya bisa sampai akhir Desember ya, tapi nanti kita sendiri yang repot, kita lupa input, kita belum melakukan ini, ternyata ada kendala teknis. Jadi saran saya dibuat saja sekarang supaya kalau ada kendala teknis yang bisa kita selesaikan lebih dahulu bisa kita selesaikan. Kira-kira begitu nggak Pak? Ya, izin Ibu nambahin sedikit terkait dengan tugas kami yang sebelumnya mungkin tugas kami terkait dengan seksi karantina tumbuhan di Balai Kelas 2. Terus dimutasi untuk ditugaskan di SKP kelas 1. Otomatis transformasinya kembali ke pertama. Nah, terkait dengan itu, nilai kami untuk yang dipakai nanti untuk nilai SKP nilai fungsionalnya itu yang mana gitu. Apakah tetap mengikuti dulu yang pertama untuk nanti bisa ditransformasi untuk mengikuti jenjang yang berikutnya gitu. Karena kan dari balai ke stasiun ininya ke pertama, kalau di transformasi di balai kan pasti mudah, sementara pada saat kami di balai itu sudah mudah, ini kan dipindah ke stasiun transformasinya ke pertama. Nah itu tadi yang mungkin mohon penjelasan lebih lanjut. Terima kasih. Baik Pak, nanti sebetulnya itu nanti menunggu SK transformasinya ya Pak, tapi sebenarnya sebentar saya coba, saya mungkin ada di sini Bumia mungkin atau teman-teman yang lain yang bisa bantu menjawab. Tapi untuk saat ini setahu saya Bapak, sepemahaman saya itu nanti kalau selama jabatannya masih satu rumpun itu masih kembali ke yang sebelumnya, jadi tidak mengikuti yang transformasi. Sepemahaman saya. Nanti kita lihat saja SK-nya untuk sementara Bapak bisa membuat dengan SK yang yang sebelumnya. Jika memang itu. Jadi kalau satu rumpun sama-sama dokter hewan, sebelumnya dokter hewan muda terus dipindah ke stasiun Bapak, di situ kalau transformasi jadinya pertama, itu setahu saya itu nanti akan tetap diambil yang mudanya. Kecuali kalau beda jenjang jabatan itu pasti akan masuk ke mana. Jadi nggak usah khawatir Bapak insya Allah. Cuman memang nanti resminya kan akan ada di SK-nya kan belum terima nggih Pak.
Mudah-mudahan Ya Pak Iman, insya Allah tidak akan dirugikan mudah-mudahan. Tapi nanti jelasnya nanti bisa dengan teman-teman lain yang lebih paham, pemahaman seperti itu. Kira-kira begitu Bapak Ibu, mungkin ini sudah jam. Izin bertanya Bu. Izin bertanya. Baik, kita mohon izin sebelumnya mungkin nanti kita akan selesai pukul 10.30 nggih, supaya semua bisa mencoba. Nanti kalau ada kendala yang lain kita bisa sharing di grup atau bisa langsung dijawab ke saya. Monggo Mbak Indah lagi, kenapa Mbak? Nah, ini untuk tugas jabatan subkoordinator. Nah, itu tugas jabatannya, uraian tugasnya di SKP itu berarti terdiri dari PK, tugas jabatan fungsionalnya, dan material, Bu. Apakah ada masih PK atau enggak ya? Baik, saya ulang kembali nggih. Jadi mengingatkan kembali untuk koordinator dan subkoordinator, butir yang utama itu adalah yang pertama butir tugas jabatan fungsionalnya. Kemudian untuk yang butir kedua adalah tambahan di lainnya dengan tugas manajerial. Nah yang ketiga untuk perjanjian kinerja sementara ini hanya dibuat untuk KUPT dulu. Jadi untuk subkoordinator dan koordinator itu masih menunggu karena kan kita belum tahu nanti organisasi akan seperti apa. Jadi begitu nanti organisasi sudah ada peraturan resminya, PK-nya masing-masing sudah ada, baru dimasukkan sesuai dengan yang tadi. Sementara ini hanya sampai di KUPT saja. Jadi yang koordinator dan subkoordinator hanya butir jabatan fungsionalnya dengan tugas manajerial lainnya. Gitu. Baik Bapak Ibu, masih ada 8 menit lagi nggih. Setelah itu mohon izin. Nggih, silakan Bapak. Ya. Tambahan Mbak. Ya. Terkait Januari kita ada transisi untuk penyusunan SKP. Nah, selama ini kan ada yang WFA. Bagaimana dengan aktivitas harian dengan WFA saat ini? Apakah ada toleransi nanti untuk bisa dikonversi ke SKP 2021? Terus kedua, terkait dengan CPNS ini kan sudah memang sudah ada jabatannya, tapi masih calon semua untuk jabatannya. Bagaimana itu Mbak? Terima kasih. Baik Bapak, nanti ini sekalian untuk yang lain, untuk WFH, WFH itu masih berlaku Bapak Ibu selama tidak ada perubahan peraturan itu masih tetap bisa dilaksanakan. Nah untuk khusus bulan Januari ini WFH, WFH itu masih dibuka, jadi nanti Bapak Ibu silakan mengisi aktivitas hariannya di rapel. Jadi bisa tidak, kalau sebelumnya kan seharusnya ketika kita WFH maka hari itu kita harus mengisi. Nah untuk khusus bulan Januari ini dapat diskon. Bulan Januari silahkan diisi nanti begitu Bapak Ibu sudah punya SKP-nya, tanggal berapa WFH itu bisa di-input. Jadi nggak ada masalah Pak terkait e-kehadiran. Hanya jangan lupa nanti disinkronkan e-kehadirannya supaya pejabat yang menyetujui perizinannya itu beralih ke koordinator dan subkoordinator yang saat ini. Kemudian untuk CPNS Bapak Ibu memang seperti yang tadi saya sampaikan juga karena masih calon, nanti pilihan butirnya itu di klik lainnya. Di klik lainnya nanti akan muncul bar sendiri, itu silahkan diketik manual tugas yang didapat oleh dia, meskipun nanti tugasnya membantu petugas fungsional. Itu boleh ditulis, membantu misalnya melakukan kegiatan pemantauan atau membantu kegiatan pemeriksaan di mana gitu, itu silahkan. Bisa diinput dulu sementara di sana, jadi bisa diklik lainnya karena nanti kalau di situ tidak muncul butirnya, kecuali kalau di situ butirnya muncul tapi setahu saya masih belum nanti bisa diklik lainnya aja. Kira-kira itu Pak. Baik Bapak Ibu, masih ada 5 menit lagi, satu penanya lagi nggih. Januari dapat gerasi ya. Ya dapat gerasi Pak. Ini satu lagi Ternate Manokwari ya, habis Ternate Manokwari nggih. Ya. Ternate silakan. Ya Mbak, mohon maaf ini tadi kan ada masalah teknis ya, tidak bisa tersambung. Saya tidak mengikuti ini baru ikut ini jadi tidak paham dari awal. Yang saya tanyakan SKP-nya itu sudah bisa dibuat atau belum? Terus kedua closingnya gimana? Karena selama ini kan dihimbau supaya jangan di closingnya. Sekarang update terakhir yang bisa susun ini kita sudah bisa closing atau dibiarkan saja langsung dibuat SKP 2021. Kemudian
Bagaimana dengan pejabat yang kemarin baru dilantik kemudian pindah? SKP-nya gimana, langsung dialihkan ke dikeluarkan atau gimana itunya yang pegawai barunya? Baik, Bapak, saya ulang lagi nggih, sedikit mereview lagi. Jadi ditekankan tidak ada closing SKP 2020. Jadi nggak usah diapa-apain ya Pak, 2020-nya didiamkan saja. Jadi nanti begitu Bapak klik kinerja, itu akan muncul dua pilihan tahun 2020 dan tahun 2021. Bapak silakan pilih di 2021. Nanti kalau masih kesulitan kita bisa japri lagi nggih Pak. Kemudian untuk yang mutasi tadi sudah ditanyakan juga, itu langsung di UPT baru saja. Itu nggih Pak, nanti kita bisa japrian lagi ya. Terakhir Manokwari, monggo. Silakan Manokwari. Ya, siang Mbak. Siang, gimana Pak? Ada 2 pertanyaan Mbak. Ya, silakan Bapak. 1, fungsi kesekretariatan penyusunan SKP, butir kegiatan sesuai jabatan atau bagaimana? Maksudnya fungsional umum ya Pak? Pejabat penilai untuk, ya, semua fungsional. Yang kedua untuk eselon 5 KTU saat ini menjabat fungsional APBN ahli, karena di kita kan ada muda Bu yang dokter hewan sama POPT, itu pejabat penilainya bagaimana? Sedangkan atasan pejabat penilai Pak Lukas. Untuk KTU-nya sekarang kan ahli pertama, APBN ahli pertama, sedangkan dokter hewan ahli muda. Itu aja Mbak, makasih. Ya, baik Bapak. Bapak, seperti yang tadi kami sampaikan bahwa untuk pejabat penilai yang tahun 2021 ini masih sementara asal untuk berjalan saja. Jadi mudahnya Pak Sesa untuk di sana yang dulu pejabat penilainya siapa, itulah yang dipakai sementara ini. Jadi tidak memperhatikan beliau misalnya jenjangnya apa, analis jabatannya beda. Pertama yang satu dokter hewan, yang satu kayak ini, atau yang non RHP pun misalnya ada analis apa di sana berbeda dengan pejabat penilainya. Untuk sementara ini di stasiun diabaikan dulu untuk saat ini sambil menunggu permintaan resminya Pak. Jadi masih disamakan dengan tahun sebelumnya. Cuman ganti judul aja yang di Bapak ya. Oke, sementara masih seperti itu. Nanti kalau ada kendala teknis lagi bisa japri aja ya Pak. Baik Bapak Ibu, sudah pukul 10.30. Saya pribadi mohon izin, mudah-mudahan dimudahkan untuk proses penyusunan kita. Insya Allah tidak ada yang terlalu rumit, hanya memang perlu adaptasi saja. Jabatan yang lama sebenarnya secara kinerja ya itu masih muncul, hanya bentuknya beda jadi koordinator dan subkoordinator. Hanya mungkin perlu adaptasi lagi di koordinator dan subkoordinator, ada tambahan butir kegiatan fungsionalnya saja. Semoga dimudahkan. Hari ini kita akan coba kalau ada troubleshooting terkait aplikasi nanti bisa di-share di grup, silakan, tapi saya mohon kalau bisa tidak yang bersangkutan langsung ke saya karena biasanya chatnya jadi tertumpuk, jadi kasihan malah yang operator nanti tidak apa namanya, yang operatornya malah jadi ketumpuk-tumpuk biasanya, jadi kadang mungkin yang WA kok nggak dibalas-balas, bukan nggak dibalas, jadi kadang suka udah ketumpuk-tumpuk, jadi yang dibalas yang di atas baru terbawah nanti baru malam gitu. Saran saya nanti kalau ada permasalahan teknis bisa dikumpulkan dulu Bapak Ibu di operatornya, nanti operatornya yang merekap itu dan disampaikan ke saya. Jadi nanti kita akan coba menyelesaikan itu di sini per UPT, jadi tidak per personal. Karena kalau per personal terus terang saja agak ribet nanti jadinya, punten. Jadi kira-kira seperti itu Bapak Ibu, saya mohon izin, kurang lebihnya saya mohon maaf, dan ini kembali lagi masih sebagai sarana belajar, saya juga masih belajar, kita menunggu mudah-mudahan peraturan resminya segera terbit sehingga menimbulkan keraguan-keraguan yang saat ini muncul itu bisa segera terselesaikan ya gitu. Kalau sekarang kan wayahna, kalau cek orang Sunda mah wayahna ada, ini ya udah dikerjain dulu gitu yang ini. Semoga dimudahkan. Selamat menyusun SKP 2021. Saya secara pribadi mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan atau dari penjelasan ini ada yang masih belum srek gitu ya di hati gitu, saya mohon maaf. Nanti bisa dilanjut di japri saja.
Selamat siang. Terima kasih Mbak Suci. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Uci. Tadi barusan Pak Kabak Umum Pak Eka dari Nida, monggo Pak. Selamat siang. Tolong Pak Eka, Pak Eka, dicek. Silakan Pak Eka. Pak Eka dan Nida, Bapak Kabak Umum. Assalamualaikum Pak Subhan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo, tadi ini barusan secara teknis mekanismenya sudah disampaikan, dipaparkan oleh Mbak Suci. Jadi insya Allah teman-teman sudah mulai sedikit ada gambaran bagaimana mulai mengisi SKP untuk periode 2021 ini. Jadi tinggal ini aja Pak, misalnya mohon arahan dari Pak Kabak Umum. Oke. Untuk khususnya bagi yang ini Pak, yang SKP yang di kaur-kaur itu Pak, yang eselon 5 itu, jadi biar nanti teman-teman yang secara kepangkatan jabatannya lebih tinggi, maka bagaimana posisinya. Tapi yang jelas kan sudah dipastikan kalau mantan kaur itu adalah sebagai pejabat penilai di lingkungan stasiun karantina pertanian. Oh Pak, silakan Pak. Terima kasih Pak Subhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan siang buat teman-teman di wilayah timur. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa. Pagi atau siang hari ini kita bisa kembali bertemu di Pikon ini, dan terus terang ini SKP ini memang ditunggu oleh teman-teman di seluruh Indonesia, dan kami juga baru dapat informasi sehingga pagi ini teman-teman di pusat mencoba untuk men-share, walaupun mungkin kita masih meraba-raba juga ini ya Pak Subhan ya, dan Bu Suci tadi menyampaikan. Mungkin dari kami yang pertama tentu apa yang sudah disosialisasikan sambil kita mengisi secara manual, dan sama-sama nanti dipandu baik dari pusat maupun dari teman-teman yang sudah mengetahui di PT masing-masing bisa membantu teman-teman yang lain. Nah, kemarin juga sudah ada penjelasan dari masing-masing fungsional ya, dari Pak Abi, kemudian dari Pak Widi terkait pengisian di Dupak. Yang jadi persoalan adalah tadi seperti kata Pak Subhan adalah teman-teman di stasiun. Nah, ini mungkin nanti sambil jalan, juga Susi tadi sudah memberikan arahan, termasuk kami di pusat juga tadi Pak Ses saya minta untuk memberikan arahan juga, beliau kita juga masih meraba-raba juga ini katanya, masih dalam posisi belajar lah sambil mengisi secara manual apa yang jadikan SKP yang konteks yang sekarang. Bahkan di pusat juga banyak pertanyaan tadi Pak Subhan dan Mbak Suci juga, siapa peran dari GPT Pratama ini, menilai siapa gitu. Itu juga kemarin belum terjawab juga, dan termasuk teman-teman di PTKP ya. Nah karena itu mungkin sosialisasi ini kalau ada informasi nanti kita ingin teman-teman yang mengelola kepegawaian untuk di backup oleh
asistennya atau siapa yang terkait dengan pengisian SKP dan bisa selesai paling lambat tanggal 20 ini ya Pak Subhan ya. Karena kita harus menyampaikan ke gedung A nih. Mungkin dari kami itu Bapak Ibu sekalian, tadi saya mohon maaf baru bisa ikut bergabung karena baru selesai rapim dengan kepala badan ya. Mungkin demikian Pak Subhan, sambil saya monitor, kira-kira nanti hasil dari Pikon ini bisa di-share ke teman-teman bagian kepegawaian untuk disampaikan ke pimpinan atau teman-teman lain yang belum mengetahuinya. Kira-kira itu dari saya, terima kasih Pak Subhan. Terima kasih Pak Kabak. Pada prinsipnya memang sambil menunggu isi dari Permentan terkait penyetaraan jabatan, maka memang kita kemarin Biro OK mengeluarkan surat edaran, tetapi persisnya itu detailnya memang ada di Permentan, karena Permentannya belum beredar, maka kita hanya diberikan arahan-arahan terkait dengan proses mekanisme penyelenggaraan operasional kegiatan di Kementerian Pertanian. Jadi gambaran-gambaran yang sudah disampaikan oleh Mbak Suci tadi memang sudah sesuai dengan apa yang digariskan oleh Biro. Kita coba bersama-sama, atau mungkin barangkali ada yang mau masih perlu disampaikan atau ditanyakan untuk di clearing. Mungkin gini Pak Subhan, ini kan sebagian teman-teman ini kalau tidak salah juga menunggu SK ya. SK transformasi sama nomenklatur kemarin itu ada informasi nggak buat teman-teman? Baik Pak, untuk SK nomenklatur dan untuk transformasi dan nomenklatur itu mudah-mudahan hari 1-2 hari ini sudah dikeluarkan, tapi gambaran-gambarnya kemarin sudah disampaikan meskipun ada beberapa data yang belum diupdate, tetapi nama jabatannya itu sudah sesuai, itu dipakai. Tapi kalau memang ada beberapa yang keliru bisa dikonfirmasi. Jelas itu bisa digunakan untuk mengacu di personalnya mengacu data-data itu. Dan kemarin hari Minggu sudah 100% Pak input kita. Tinggal ada beberapa paling untuk yang penomoran di pergantian nomenklatur karena perorangan, maka kita masih pakai nomor sementara diinput oleh teman-teman petugas SIM-ASN. Alhamdulillah sudah berhasil, nanti hanya itu aja nanti update-nya nomor, tapi untuk pengisian SKP sudah bisa dimulai Pak. Alhamdulillah. Hanya masalah nanti ini masalah mekanismenya saja nanti, tapi tadi sudah disampaikan oleh Mbak Uci. Oke, mungkin saran saya satu lagi Pak Subhan buat teman-teman juga di seluruh Indonesia nanti. Tolong bikin grup PA saja terkait SKP ini supaya jangan kemana-mana. Jadi nanti masing-masing unit pelaksana teknis di invite siapa di sana penanggung jawab atau pengelola kepegawaiannya jadi satu. Jadi sehingga komunikasi satu arah saja. Jadi jangan sampai ini supaya nanti bisa kita berikan panduan yang sehingga Mbak Suci nggak kelabakan seluruh Indonesia nanti nanya ke sana ya. Jadi lewat itu dipandu Pak Subhan, nanti masing-masing unit pelaksana teknis siapa yang menjadi kontak personnya nanti biar memudahkan kita untuk komunikasi ya. Baik Pak, sementara ini kita kemarin sudah menggunakan grupnya SIM-ASN, informasi media komunikasi lewat itu karena petugasnya sama Pak. Oke. Nanti sebagai corong komunikasinya. Oke. Mereka seperti itu Pak. Oke, silakan. Ada lagi pertanyaan buat teman-teman di daerah? Atau mau diabsen dulu Pak? Boleh absen. Silakan absen. Ini Pak, sekalian itu Pak di siapa Pak yang di Mamuju sama Manado? Iya. Kalimantan Pak. Ya. Saudara-saudara kita yang kemarin kena bencana. Oke. Mamuju, ada Bapak Ibu Mamuju? Dari Mamuju? Sekaligus kita ingin tahu keadaannya gimana di sana teman-teman saudara kita di Mamuju. Mamuju ada? Bapak Ibu? Nggak bisa ya karena memang kondisi anu ya. Mamuju nggak ada, berarti nanti ada khusus nanti dengan Mamuju. Banjarmasin. Banjarmasin gimana Pak? Teman-teman kita di sana ada terdampak banjir tuh? Keluarga besar? Alhamdulillah untuk kantor dan worker masih aman, cuman dari beberapa pegawai
mungkin sekitar 8-10 pegawai yang rumahnya terendam, beberapa masuk air. Kemudian ada beberapa yang sudah keluarganya mengungsi. Ini sedang kita data berapa yang mengungsi, berapa yang masih bertahan di rumah. Insya Allah memang beberapa yang tidak bisa sampai ke kantor karena jalannya yang terhambat air. Demikian Pak Bapak. Oke, terima kasih Pak Nur ya. Tolong nanti Pak data itu direkap dikirim ke kami terkait dengan rencana kita menyalurkan bantuan juga dari teman-teman. Ya, siap segera mungkin kami kirimkan. Oke, terima kasih. Mungkin ada informasi lagi dari teman Manado. Ada Manado? Silakan Manado, Bu. Manado, Bu Beta. Ya itulah saya Manado hadir. Kita transparan aja lah. Manado juga ada ya banjir juga ya informasinya. Iya Pak, Manado banjir tapi yang terdampak banjir cuma di bagian daerah pantai Pak. Kami di kantor balai jauh Pak. Jauh dari pantai. Teman-teman ada? Untuk saat ini belum ada Pak. Ada ya. Oke. Kalau Bang Bumi tidak bisa ikut karena kondisi apa ya? Tidak bisa ada ini. Ada Bapak Ibu sekalian lain yang ingin melaporkan terkait kondisi lapangan? Iya Pak. Silakan. Iya Pak. Silakan Bu. Dari mana tadi? Silakan Bu. Dari Manado? Dari mana? Oke, mungkin lewat ya. Dari Manado. Manado enggak ada ya. Silakan dilaporkan Bu. Atau dari dari ini ya, kegabung sama ini ya. Dari Cilegon ya Bu ya. Kayaknya overlapping sama Cilegon nih. Silakan Bu Arum, ada yang disampaikan? Tidak ada ya. Oke deh kalau enggak ada. Dari Belawan ada yang sampaikan Bu? Jangan dikasih dada-dada begini, ada yang sampainya. Kirim durian gitu Mas. Udah dijawab Pak sama Mbak Suci tadi Pak. Oh sudah dijawab sama Mbak Suci. Oh. Ya Pak. Apa jawabannya Mbak Suci? Terkait pejabat penilai Pak untuk koordinator dan subkoordinator. Oke. Dari Aceh, Banda Aceh? Banda Aceh nggak ada ya. Padang. Padang. Dari Padang, ayo. Mana di Padang? Silakan. Prita. Ayo, apa yang disampaikan, Padang? Padang pas, Pak. Pas apa nih? Yang ada tanya udah dijawab semua, Pak. Dijawab semua? Oh, berarti udah habis ya, nggak ada yang ketinggal? Nggak ada, Pak. Nggak ada. Oke. Dari Semarang? Mana Semarang, Bu? Bu Amirin? Kantor baru nih kayaknya ya? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan Bu. Ini Pak, tadi kan disarankan kunci untuk yang teman-teman mutasi Januari ini kan disarankan SKP dibuat di UPT baru. Nah, bagaimana kalau yang bersangkutan masuknya ke UPT baru itu bulan Februari? SKP Januarinya seperti apa? Oh, jadi dia belum melaksanakan tugas di tempat baru ya? Ya. Jadi SKP-nya seperti apa gitu ya? Mungkin Bu Anu, Bu atau Pak Suban bisa memberikan ini, Mas Susi. Mohon izin, Bu Amirin, sehat? Ya, alhamdulillah Pak. Untuk mutasi struktural kan kemarin bulan Desember, sehingga mulai Januari SKP kita. Nah, untuk mutasi untuk mutasi non struktural kemarin tanggal 11 Januari. Saya pikir SKP tetap di bulan Januari, Pak. Nanti terkait masalah dimulai Februari itu kaitannya dengan soal absen. Dan itu pun harus pengetahuan dari UPT yang tujuan, Pak.
Oh, tempat tujuan. Oke, Ya. Pak, ada surat Jadi, dia ya. terkait absen aja itu Pak, karena memang terkait dengan tukin itu kan ada kesulitan di dalam proses pengajuan tukin kalau absennya itu di tengah bulan. Otaknya itu. Nah, sekarang tinggal SKP-nya. Kalau dari informasi yang kita terima itu seperti itu, tetapi nanti saya coba saya konfirmasi lagi. Untuk sementara mulai aja per 1 Januari dibuka dari kita mulai dari UPT tujuan aja. Oh, di UPT tujuan. Jadi walau dia belum pindah ke tempat tujuan baru, dia tetap aja melaksanakan sesuai dengan ini ya. Nanti dilaporkan absennya ke UPT tujuan. Ya, Pak, karena sesuai SK-nya kan bulan Januari. Ya. Nah, itu hanya karena kaitannya dengan masalah kemudahan dalam proses pengajuan tukin. Oke. Ya, absennya itu harus per tanggal 1. Pembayaran tukinnya di tempat UPT baru ya? Kan belum SKPP gajinya belum pindah Pak Subhan. Itu kan, kalau sudah diproses di tiap UPT itu Pak, kan nanti kan segera langsung yang pertama. Jadi kalau belum diproses berarti bisa ya? Masih di UPT asal? Jelas kalau urusan SKP ini kan kaitannya dengan masalah kinerja sesuai dengan penugasan. Oh gitu. Tapi nanti persisnya nanti saya coba konfirmasi lagi kaitannya dengan masalah beda berapa harinya. Gimana menurut Mbak Uci? Gimana Mbak Uci? Silakan Mbak Uci. Baik Bapak, izin Pak. Yang sepemahaman saya, jadi untuk yang mutasi tadi masih prinsipnya tetap dengan daripada dia buat di SKP baru, nanti buat di SKP lama, jadi buat di unit kerja yang baru per tanggal yang bersangkutan mutasi Pak. Tadi itu bulan Januari. Cuma nanti mungkin kendalanya kan kalau Ibu tadi dia sudah belum pindah gitu. Jadi Januari itu masih di UPT lama. Apakah dia disusun di UPT lama atau baru? Yang pertama dicek dulu aja Bu untuk tukin yang bersangkutan itu dibayarkan di mana. Kalau tukin yang bersangkutan masih dibayarkan di Balikpapan, itu bisa dibuat SKP di Balikpapan. Tapi kalau tukin yang bersatukan nanti ketika rekon itu sudah di UPT baru, itu bisa di UPT baru. Seperti itu. Jadi untuk kehadirannya dan lain sebagainya, kehadiran itu nanti bisa absen di situ, nanti tinggal dilaporkan saja ke UPT barunya. Kira-kira seperti itu Pak. Oke, makasih Mbak. Sama-sama Pak. Mungkin begini Pak, kalau memang seperti itu berarti harus ada 2 SKP nanti. Untuk SKP bulan Januari itu di UPT asal. Ya. Nanti mulai Februari masuk lagi UPT di UPT tujuan, sehingga nanti tinggal dialihkan lagi. Jadi nanti 1 bulan, target 1 bulan itu apa, nanti tinggal pemindahan aja. Artinya kan dengan jabatan yang sama, sehingga kan tidak ada yang berubah, cuman beda penilainya aja. Jadi nanti dibuat 2, itu kira-kira Pak untuk 2021. Ini mudahnya dipastikan yang mutasi bulan Januari buat di UPT asal selama sebulan ini. Nanti pada saat baru, nanti per 1 Februari difokuskan untuk bisa selesai semua terkait administratif di UPT baru. Kira-kira seperti itu ya, Mbak Uci ya. Udah ngerti ya, Bu Amirin? Kalau masih ngerti juga nanti undang aja Pak Subhan ke sana ya, Semarang. Ya, Ya, sekalian lihat kantor baru tuh. Oke, ada lagi Bapak Ibu sekalian? Kendari Pak. Oh, Kendari, silakan Bu. Iya Pak, terima kasih Pak. Mau tanya Pak, untuk yang CPNS ini, untuk di Kendari absennya masih manual Pak, absen online-nya. Jadi mau tanyakan per tanggal berapa CPNS absen online Pak? Untuk terkait SKP juga Pak. Terima kasih Pak. Tuh Pak Subhan, tanggal berapa kata? Absen online-nya ke kementerian ya? Silakan Pak Subhan. Ya. Absen online tinggal diproses saja Pak. Masing-masing PT segera meregisterkan untuk yang baru. Nanti yang sudah siap segera diproses kaitannya dengan absen online-nya. Oke Pak, terima kasih banyak Pak. Izin bertanya Pak dari di Kendari ada berapa orang yang CPNS Pak? 6 Pak, 6. 6 orang ya? Iya. Oke, nanti ditolong dikawal ya. Karena mulai Iya Pak, siap Pak. Bayarkan gajinya ya. Iya, ada Pak, lagi siap. Bapak Ibu sekalian? Ya, izin bertanya Pak dari Jambi Pak. Oh Jambi, monggo. Ya. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Pak menanyakan Pak untuk yang pensiun pada tanggal 1 Februari
apakah harus membuat SKP 1 bulan atau dibebaskan SKP, Pak ya? Terima kasih, Pak. Ya, terhitungnya pensiun 1 Februari, Bu ya? Iya, betul, Pak. Masih buat itu masih punya kewajiban nggak gitu ya untuk membuat betul, SKP? Pak. Iya. Silakan Mas Iwan. Untuk pensiun kan sudah masuk masa MTP dan SK pensiun sudah keluar. Sudah, Pak. Sudah. Jadi saya pikir kalau yang secara administratif, yang penting absennya aja, Bu. Jangan sampai lewat. Untuk SKP, karena penilaian SKP itu kan setahun. Begitu. Ya. Berapa orang di Jambi yang pensiun, Bu? 1, Pak. 1 orang. 1 orang, Pak. Berarti hanya absensinya aja, Bu ya, selama bulan Januari ini. Nanti rekod absensinya disampaikan ke pusat, Pak ya. Siap. Terima kasih, Pak. Ya. Ada lagi Bapak Ibu sekalian? Dari Bus, Pak. Dari Bus. Oh, silakan Bus. Gini Pak, tadi Mbak Suci sudah menjelaskan terkait aktivitas harian Pak ya. Ini kan terutama teman-teman yang fungsional. Nah, selama ini untuk tugas tambahan, mereka itu kayak rapat-rapat, mereka ambil tugas tambahan. Cuman kan kata Mbak Suci tadi, terkait dengan tugas tambahan itu yang ada SK-nya Pak. Jadi untuk long term, bisa 3 bulan atau setahun ya, untuk aktivitas hariannya terkait dengan tugas tambahan. Nah, terkait dengan teman-teman teknis itu kan yang fungsional itu kan nggak ada tugas lainnya ya. Kalau yang di umum itu kan ada namanya tugas lainnya bisa dicantolin di situ. Nah, terkait dengan yang fungsional ini bagaimana untuk mencantolkan dengan butir-butir kegiatannya. Contoh, dipanggil rapat dengan kepala balai. Bisa saja rapat itu tidak terkait dengan butir-butir aktivitas hariannya. Itu bagaimana Pak? Mohon, contoh analis perkarantinaan sama dokter hewan itu kan mereka agak kesulitan untuk mencantolkan aktivitas harian dengan butir, terutama untuk tugas tambahan itu. Mungkin itu Pak, terima kasih. Terima kasih Pak. Mas Suci langsung jawab deh, ya, kait dengan tugas tambahan itu. Ya, langsung Mbak Uci. Baik Bapak, izin. Untuk yang tugas tambahan, kalau yang bersangkutan itu adalah fungsional tertentu, yang pertama, kalau bisa dihubungkan dengan butir kegiatan jabatannya, itu silakan dihubungkan di butir kegiatan jabatannya. Jadi sebenarnya kan kalau kita ditugaskan itu biasanya sudah terkait dengan butir kegiatan kita, jadi silakan dicantolkan ke butir kegiatan tugas jabatan yang ada yang memang bisa dicantolkan di situ untuk sementara waktu seperti itu. Kalau sekarang yang saya lihat itu butir kegiatan lainnya itu muncul di fungsional. Tapi nanti coba silakan dicek kembali, silakan nanti bisa ditulis di lainnya itu bisa melaksanakan tugas lain sesuai arahan pimpinan. Kira-kira seperti itu Bapak Ibu. Tapi sementara waktu silakan dicantolkan di butir kegiatan yang mirip. Kalau nggak mirip, karena misalnya dari fungsional teknis, dia dapat pekerjaan tambahan di bagian umum gitu. Iya, ada tambahan. Kalau itu kan ada tambahan misalnya jadi apa Bu? Jadi bendahara begitu? Bukan, jadi misalnya operator RKAKL. Kalau itu tugas tambahan kan itu ada SK Bu. Ada SK. Kalau itu ada SK nggak masalah, bisa jadi tugas tambahan. Kalau rapat-rapat juga masukin yang mendekati aja ya, rapat-rapat. Ya, kecuali kalau itu kan tugas tambahan, misalnya saya paramedik, tapi kebetulan jadi bendahara karena belum ada. Bendahara itu adalah tugas tambahan. Oke, gitu. siap. Kalau ada SK-nya bisa, kira-kira begitu Pak. Makasih Mas. Sama-sama. Bangkalan. Bapak mohon izin, Bapak ini kebetulan ada Mas Aang sekalian Pak, sebelum nanti mau bahas kehadiran mungkin. Jadi Bangkalan mau bertanya kayaknya tadi. Oh, monggo silakan. Silakan Bangkalan. Bangkalan nggak ada yang ditanyakan Pak, cuma Pak Esola aja tadi ini lagi di belakang saya. Udah. Cara cukup di Bangkalan. Oke, untuk lebih menyinkronkan dengan kegiatan operasional, maka memang tidak ada salahnya kita memang harus nyolek urusan absen nih, karena nanti kaitannya dengan soal absensi. Tadi kaitannya juga dengan absen online dan beberapa teman-teman yang juga perlu memperhatikan dalam proses bagaimana terkait pengisian SKP itu nanti operasionalisasinya dengan absen. Pada Mas Aang, tolong disampaikan terkait dengan absensi untuk
operasional ke depan terkait SKP ini. Baik Pak. Terima kasih Pak Subhan atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang buat Bapak Ibu sekalian. Mungkin akan saya ingin menambahkan terkait dengan masalah kehadiran. Dalam masa transisi untuk kehadiran sih tidak ada masalah selama teman-teman melakukan absensi bagi teman-teman yang WFO melakukan absensi di mesin absen. Tidak ada masalah itu untuk kehadirannya. Nah, yang jadi masalah mungkin di teman-teman WFH untuk sementara tadi mungkin sudah disampaikan sama Bu Uci, mungkin tidak bisa membuat aktivitas harian, tetapi untuk aktivitas harian dapat disesuaikan setelah nanti buat SKP 2021. Terkait dengan WFH, tentunya harus mengikuti aturan WFH seperti biasa, yaitu mengupload foto pagi dan pulang sesuai dengan waktu yang sudah ditentukan, yaitu kalau pagi hari maksimal jam 10 dan kalau absen pulang maksimal jam 18.30 sesuai dengan waktu zonanya masing-masing. Nah, terkait dengan transisi sekarang untuk kehadiran tidak ada masalah, beda dengan kinerja. Kalau kinerja belum buat kontrak kinerja belum bisa membuat aktivitas harian. Mungkin pada hari ini sudah bisa dimulai untuk pembuatan SKP 2021. Nah, terkait dengan pegawai CPNS, kalau ada yang belum daftar di mesin absen untuk segera melakukan registrasi di mesin absen dengan NIP pegawai yang bersangkutan masing-masing tentunya. Jangan sampai NIP-nya salah. Karena nanti kalau NIP-nya salah tidak akan terkoneksi dengan kehadirannya. Datanya tidak tertarik nanti. Nanti ada masalah di laporan kehadirannya untuk teman-teman pegawai yang baru CPNS tentunya. Mungkin juga ada yang mutasi, begitu juga harus diregistrasi di UPT yang baru, tentunya dengan NIP-nya terutama yang harus benar-benar sesuai, jangan sampai salah. Kalau nama bisa disesuaikan nanti bisa diedit. Kalau untuk NIP ID-nya tidak boleh salah, harus sesuai dengan NIP pegawai yang bersangkutan. Mungkin untuk kehadiran nggak terlalu banyak perubahan untuk sementara, sama seperti dengan 2020 terkait dengan pegawai WFO dan WFH. Yang WFH ada konsekuensi yang harus diikutin sesuai dengan aturan WFH. Mungkin itu aja Pak yang bisa saya sampaikan terkait kehadiran, karena di kehadiran tidak banyak perubahan. Belum ada update yang terbaru. Ini di mananya? Mungkin itu aja Pak Subhan. Mungkin ada yang mau tambahkan lagi Pak Ang. Ya. Untuk terkait yang mutasi kemarin yang tanggal 11 itu kan pasti kan ada terkait dengan sinkron absen. Sebaiknya bagaimana? Ya. Ya mungkin terkait dengan pegawai yang mutasi kemarin, selama dia masih di UPT yang lama, masih belum pindah ke UPT yang baru, yang bersangkutan dapat absen di UPT yang lama. Nah, nanti terkait dengan UPT yang baru, segera lapor ke petugas absensi di tempat yang baru, segera diregistrasi. Mungkin itu Pak. Baik Pak Ang, terima kasih banyak. Monggo, barangkali ada yang mau ditanyakan? Izin Pak, bertanya Pak, dari Lampung Pak. Monggo, Lampung. Terima kasih Pak atas kesempatannya. Saya akan menanyakan bagaimana personil yang terkena COVID Pak. Apakah itu bisa di free gitu Pak, jadi tidak ada potongan?
Terima kasih Pak. Ini saya jawab langsung Pak Sugeng atau gimana? Atau Pak Kabak? Atau saya yang jawab? Nah, terkait teman-teman yang positif COVID hasil swab, itu yang bersangkutan di perizinannya silakan ajukan sakit tipe 3, itu pengecualian bagi yang positif COVID. Selama dia sakit, silakan ajukan di perizinannya sakit tipe 3 sampai dia dinyatakan sembuh dalam arti negatif. Mungkin itu, dan itu tidak kena potongan pada pengecualian. Tapi hasil swab ya, bukan hasil rapid. Harus swab. Mungkin itu Pak Yon. Iya, makasih. Makasih Pak Alan. Ya. Di Lampung berapa orang Pak yang positif? Yang positif COVID berapa orang di Lampung? Ada 3 Pak. 3 orang. Nanti dilaporkan Pak ya. Ada 3, cuman 1. Ya. KTU kemana Pak Yon? Makassar. Hah? KTU mana KTU? KTU lagi ada tamu Pak. Makassar, silakan Makassar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tadi kaitannya dengan yang status yang kebetulan terkonfirmasi COVID-19. Saya terus terang, saya juga kemarin ya sempat menjalani isolasi di hotel. Nah, tetapi yang saya isi di perizinan itu adalah perawatan khusus sesuai dengan penyampaian dari petugas absensi. Nah, tapi tadi ini baru saja saya dengarkan informasi yang disampaikan, itu yang dipilih adalah di perizinan itu yang apa tadi itu tipe 3. Nah, ini gimana nih yang sudah berlalu, jangan sampai karena salah ya nanti berdampak, karena ada beberapa kan. Kemudian yang kedua mohon kejelasan terkait dengan teman-teman bukan yang bersangkutan yang positif, tetapi keluarga terdekat, dalam hal ini istri atau suami atau anak yang serumah. Nah, karena kan itu juga sangat rentan. Kalau sekalipun yang bersangkutan negatif, ya kalau dia serumah dengan yang positif, sesuai dengan edaran yang sebelumnya yang pernah saya baca, itu juga bisa tetap untuk sementara ya menjalani isolasi. Nah, mohon petunjuk. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin akan saya jawab yang terkait dengan pertanyaan yang pertama. Ya, sakit tipe 3 itu memang sakit perawatan khusus, Pak. Lanjutannya sakit perawatan khusus. Jadi tidak ada masalah terkait dengan tipe sakit 3 dan di perizinannya juga memang sudah difasilitasi. Itu memang tidak dipotong. Begitu. Terus yang pertanyaan yang kedua terkait dengan keluarga yang positif terus berdampak ke kita, ke pegawai kita gitu, ke kita sendiri, dan itu perlu konfirmasinya ya itu Pak harus diswab. Apakah kita itu dengan keluarga itu ada kontak dan kita hasil swabnya itu positif apa enggak? Untuk membuktikannya di situ Pak. Jadi tidak semerta-merta kita isolasi sendiri kalau kita belum konfirmasi kita itu positif apa enggak kan gitu. Jadi tetap pembuktiannya di swab itu. Kalau pembuktian di swab itu hasilnya negatif, otomatis yang bersangkutan kan tidak terkonfirmasi untuk COVID. Kalau positif kan gitu. Kalau positif ya harus isolasi. Begitu Pak. Izin saya tambah sedikit, saya lanjut tadi. Ya. Jadi kebetulan ada teman kami di Makassar, salah satu fungsional ya yang melakukan uji swab bersama keluarga. Keluarganya positif, kebetulan dia negatif. Nah,
Tapi untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan karena dia setiap hari kontak dengan yang namanya positif, nah sehingga itu kemarin memilih untuk menjalankan WFH saja. Tapi kan ada lagi informasi nggak boleh WFH berturut-turut. Nah, artinya ini yang mohon kejelasan, apakah orang yang seperti itu bisa menjalankan WFH atau dia dianggap orang sehat ya tetap harus berkantor seperti biasa, dengan catatan kemungkinan bisa dia mungkin tahan, dia mungkin apa, tetapi karena dia kontak dengan yang positif, kecuali keluarga yang positif itu diisolasi sendiri di tempat lain gitu loh, katakanlah di hotel atau di rumah sakit. Kalau isolasi mandiri serumah, ya itu agak sulit ya. Kalau kita lihat masa yang lalu, ya sekarang sudah ada perubahan protokol kesehatan. Dulu pernah kontak dengan yang positif saja itu harus isolasi ya. Nah, tetapi sekarang berdasarkan keputusan Menteri Kesehatan 413 2020 memang tidak seperti itu lagi. Nah, ini saya kira itu saja, Pak. Terima kasih. Baik, Pak. Nah, terkait mungkin dengan yang tadi Bapak sampaikan, mungkin sebaiknya kalau menurut saya kan gitu. Yang keluarga yang positif itu memang harusnya diisolasi bukan di rumah kan gitu. Kalau kita masih di rumah situ, atau kita sendiri yang menjauh dari rumah kan gitu, Pak, untuk menghindari kontak langsung. Karena kalau di rumah bagaimanapun tetap harus saling berhubungan kan gitu, tetap harus salah satu nih yang keluar rumah yang positif atau yang negatif yang keluar rumah kan gitu. Kalau terkait dengan WFH itu diserahkan kepada pimpinan, Pak. Mungkin Pak Kabak nanti bisa menambahkan terkait WFH atau Pak Subhan, karena itu kaitannya dengan zona masing-masing di situ di UPT-nya, dan itu diserahkan kepada pimpinan UPT terkait WFH. Apakah yang bersangkutan mau di WFH-kan atau kalau disakitkan, kalau saya tidak ada bukti kan dia kan negatif kan gitu, Pak. Ya, kalau diisolasikan memang dia isolasi, dan terkait dengan kehadiran kedisiplinan kan gitu, itu diserahkan kepada pimpinan terkait WFH ya. Apakah yang bersangkutan di WFH-kan atau bagaimana kebijakan dari pimpinan? Karena kalau dia isolasi kan buktinya dia negatif kan gitu. Gimana membuktikannya? Walaupun memang dia bersentuhan langsung dengan yang positif kan gitu. Mungkin Pak Subhan bisa menambahkan terkait WFH. Kalau saya sih seperti itu. WFH diserahkan kepada pimpinan. Apakah yang bersangkutan di WFH-kan atau sakit? Kalau sakit tidak ada pembuktiannya kan gitu. Kan harus dibuktikan dengan hasil swabnya. Hasil swabnya negatif. Nah, kalau memang untuk pengamanan dari teman-teman di kantor, ya di WFH-kan sama pimpinan kan gitu. Monggo Pak Subhan untuk menambahkan terkait WFH itu, karena zona itu diserahkan ke wilayahnya dan atasannya masing-masing. Silakan Pak Subhan. Ya, terima kasih Pak. Jadi ini mohon izin Pak Kabak. Silakan Pak. Jadi terkait dengan COVID ya mudah-mudahan 2021 ini kita tidak menemukan kembali hal-hal yang sangat menakutkan di 2020, dan kalau toh masih ada trennya menurun, tetapi juga kita tetap harus mengantisipasi dan waspada sesuai dengan protokol kesehatan. Prinsip dari protokol kesehatan bahwa yang sakit harus dirawat dan tidak boleh bekerja. Untuk membantu terkait dengan masalah kehadirannya, maka disediakan cuti sakit 3, di mana cuti sakit 3 itu tidak dipotong tukinnya, itu untuk yang sakit. Akan tetapi bagaimana dengan keluarga atau orang tua, ya keluarga yang satu rumah katakanlah, yang kebetulan dia hari-hari terkontaminasi, tetapi yang bersangkutan posisi negatif. Maka sesuai dengan protokol kesehatan,
kita harapkan untuk tidak bertemu dengan teman-teman kantor. Tetapi bukan berarti tidak bisa bekerja karena kondisi sehat. Nah itu sehingga memang kita kembali kepada kebijakan yang mengiringi yaitu WFH dan WFO. Nah selama fasilitasi sistem di e-garden masih ada WFO maka masih diperbolehkan. Adapun terkait dengan kebijakan tetap terkait dengan WFH WFO itu disesuaikan dengan yang pertama adalah karena kebijakan zona pemerintah administratif di situ misalkan kabupaten atau provinsi gubernur. Ada juga terkait tadi bisa dibolehkan khusus untuk yang keluarganya sakit kayak tadi contohkan di Makassar. Saya pikir itu lebih tepat untuk WFH. Ini ada untuk menyelamatkan teman-teman di kantor yang lain agar tidak terkontaminasi. Kira-kira seperti itu. Saya pikir tidak salahnya kalau WFH toh juga bekerja juga. Kira-kira seperti itu Pak. Reaktif hasil Pak Subhan, arahannya mungkin. Jadi saya mau tanya apakah hasil itu sudah bisa untuk sakit atau karena kan kalau swab ini masih lama hasilnya. Ini terkait dengan proses menunggu untuk swab, saya pikir kembali lagi pada prokes, prinsip kehati-hatian itu dijaga. Ya memang itu hampir semua lah di kantor pusat juga begitu. Ketika terkait dengan kontaminasi dengan pihak yang terindikasi positif, sambil menunggu kepastian WFH juga kepastian swab atau pemeriksaan lain, ya sebaiknya bertemu dengan teman-teman di kantor. Itu Pak. Mungkin cukup jelas ya. Sip. Pasar tadi ya. Silakan Pak Kabak, mau kalau bertambahkan. Jelas. Dan tergantung lah nanti ke Pak Andi lah ya. Di Makassar berapa orang tuh yang positif Pak? Makassar enggak dengar. Mungkin silakan Jayapura mau bicara. Oh, no, silakan Pak Jayapura. Jayapura, ya Pak. Izin Pak Kabak, Pak Eka dan Pak Suban. Jadi kemarin ada beberapa teman yang swab antigen dan hasilnya positif. Dan hari ini mereka antri di Labkesda untuk swab PCR. Tapi kemungkinan hasilnya itu butuh 4-5 hari baru keluar. Jadi kebijakan saya kemarin saya bilang untuk teman-teman yang reaktif hasil antigen, saya sarankan untuk WFH dulu. Apakah sudah betul atau bagaimana? Dan jika nanti hasil swab PCR-nya positif, saya akan laporkan kemudian ke badan. Dan selanjutnya kalau kami di Kota Jayapura ada fasilitas untuk isolasi dari Pemda atau dikasih pilihan untuk isolasi mandiri. Iya Pak, terkait dengan itu, kalau untuk menunggu hasil PCR ini, hasil swab ini, jadi kami WFH-kan dulu sesuai dengan apa yang saya sampaikan ke teman-teman kemarin. Mungkin itu saja Pak, saya laporkan dan mohon dukungan doanya semua karena kondisi Kota Jayapura juga ini agak meningkat dan keluar kemarin instruksi wali kota untuk pembatasan tapi masih sampai jam 9 malam. Dari jam 6 pagi sampai jam 9 malam. Terima kasih Pak Eka, Pak Suban, Pak Aang, dan teman-teman semua. Selamat siang. Terima kasih Pak Jayapura. Tentu kita doakan mudah-mudahan teman-teman Jayapura dan seluruh Indonesia bertambah lagi ya yang terkontaminasi atau positif COVID. Tapi memang kalau melihat dari mekanisme rapid antigen ini, sepertinya sudah 80% mendekati swab ya, beda dengan rapid test yang sebelumnya yang hanya mengambil darah itu ya. Dan ini memang sudah bagus sekali Pak diminta mereka untuk WFH sambil menunggu hasil selama 4 hari. Namun tetap diberikan tugas Pak ya,
sebagaimana tadi sampaikan Mas Aang. Dan kita berdoa tetap menjaga protokol kesehatan, Pak. Tolong juga tetap melaksanakan disinfektan di masing-masing ruang kerja itu secara berkala, ya. Kalau misalnya anggarannya terbatas, waktu saya di Padang dulu, akhirnya ya petugas saya lah menggunakan disinfektan itu, memberi alat ya, agar kita menjaga kesehatan. Silakan, ada lagi yang lain? Lampung. Oh, Lampung orang baru itu. Silakan Lampung. Ya, Pak Kabak. Silakan ya. Oh, Lampung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, yang terhormat Pak Kabak Umum, barangkali Pimpinan Pak Eka, yang saya hormati Pak Subhan, dan seluruh teman-teman karantina se-Indonesia. Mohon maaf ini terlambat Pak. Biasa Pak, orang baru Pak. Izin tindak lanjuti yang terkait WFH atau izin khusus yang terkait positif Pak ya. Ya. Pengalaman saya, termasuk saya ini ngurusin yang tadi Pak Ebilson tadi yang Jayapura ya. Kalau udah uji lab, walaupun dia antigen, itu kalau udah positif, otomatis yang bersangkutan itu sudah nyatakan positif. Karena 90% hasil kalau dari antigen itu udah positif. Jadi nggak ada, jangan dilakukan WFH, tapi yang bersangkutan langsung izin khusus. Dan itu hasil petunjuk dari Sekjen kemarin, saya koordinasi terkait yang positif itu memang tidak ada potongan dengan cara makan izin khusus saja. Tapi dasarnya ada surat hasil rapid test tadi dan nomornya tertulis di situ dan tanggalnya. Itu pengalaman yang saya alami ketika di Soekarno-Hatta. Dan untuk Lampung mungkin saat ini kita ada 3 juga pegawai yang positif dan kita lakukan hal yang sama. Untuk saat ini masih melakukan izin khusus untuk melakukan karantina mandiri. Setiap 10 hari biasanya akan melampirkan hasil uji PCR-nya. Kalau PCR-nya negatif, otomatis setelah itu 3 hari kemudian yang bersangkutan tidak boleh masuk. Tapi kalau masih positif, itu dilakukan 7 hari kemudian untuk melakukan PCR ulang. Kalau PCR-nya ulang nanti masih positif lagi, tambah lagi 7 hari lagi. Setiap kali uji itu dilampirkan dan nomor hasil rapidnya, hasil PCR-nya tertulis di situ. Dan itu dari biro diizinkan tanpa ada pemotongan sama sekali. Mungkin sekedar itu aja Pak untuk berbagi pengalaman. Biaya dari masing-masing pribadi atau apa? Atau dari kantor bisa diskusikan? Biaya dari kantor untuk PCR-nya Pak. Selama yang positif nanti diminta kantor untuk membantu biayain untuk PCR-nya. Mau 2 kali, 3 kali, atau 4 kali dia tetap kantor yang bertanggung jawab. Tapi biasanya kalau dia positif dan di karantina, kalau dia OTG itu memang biaya sendiri, tapi maksudnya biaya sendiri bukan negara yang biayai, tapi bisa dicarikan di kantor. Tapi kalau dia positifnya dengan gejala, itu akan diambil alih oleh negara dan dibiayai oleh negara untuk PCR segala macam. Tapi banyakkan orang kita kan OTG. Jadi nanti biar biaya kantor aja. Mungkin itu Pak, terima kasih. Terima kasih. Kalau OTB itu orang tanpa bentuk berarti ya. Dari SKP TB Asahan nih, Asahan kok nggak ada orang ya? Ada nggak Asahan nih Pak Subhan? Panjang banget. Kira-kira sosialisasi teman-teman capek nggak di Asahan? Tadi sudah ada Pak, mungkin sekarang lagi mencoba-coba SKP-nya dibuat Pak. Oh gitu, sebenarnya kalau SKP itu saya lihat Pak Subhan, itu sudah nggak masalah buat teman-teman UPT yang sudah di SKP, kan sama tuh, SKP Tanjung Balai Asahan ya, SKP Samarinda udah masalah. Yang bermasalah bagi BKP aja gue ya. Ada lagi yang mau ditanyakan silakan sambil intermezzo ya kita ya. Ada lagi? Cukup semuanya ya. Pontianak gimana Pontianak Bu? Silakan Bu. Cukup Pak. Ya silakan Pontianak. Pak ya. Sementara ya. Cukup Pak. Cukup juga Pontianak ya. Ya Pak. Oke. Bangkalan gimana Bangkalan Mas? Bangkalan untuk sementara cukup Pak. Jelas Pak, terima kasih. Oke. Karimun. Cukup? Ada Pak. Ya gimana? Cukup, nggak ada masalah juga ya?
Pak, sementara cukup Pak. Nanti kalau bilangnya lagi, biasa kita bahas di grup Pak. Oke. Kalau BPKP Suta gimana Pak Mujahidin? BPKP Suta Pak? Siap, cukup Pak. Cukup sementara cukup Pak. Cukup sulit atau cukup apa nih? Cukup informasi yang disampaikan Pak, kita terima sementara ini cukup Pak. Oke. Dari Cilegon? Cilegon nggak ada masalah Pak? Oke, nggak ada ya. Dan pasar gimana dan pasar? Oke, mungkin kalau sudah semua cukup Pak Suban, apa kita tutup saja acara ini, nanti akan kita lanjut informasinya melalui grup WA ya. Baik Pak. Nah, silakan Pak Suban. Terima kasih Pak Kabak Umum, Bapak Eka Darida, Pak Saang, Mbak Uci. Jadi teman-teman semua, pagi yang penuh semangat, kita mulai 2021 dengan penuh percaya diri. Mudah-mudahan 2021 jauh lebih baik dari tahun kemarin, dan kita mudah-mudahan bisa mengatasi hal-hal yang menjadi tantangan Badan Karantina Pertanian, dan kita semua dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang satu apa. Untuk informasi terkait SKP, menurut Mbak Suci dan teman-teman di grup sudah cukup, tetapi memang ada beberapa hal terkait persoalan, tapi nanti akan diselesaikan melalui WA group, karena kasusnya kasuistik, misalkan ada misalnya butir-butir kayak tadi ada info yang di chat, butir-butir kegiatan kok tidak masuk kalau macam yang di Palangkaraya, contohnya PKH main butir-butir kegiatan atau tugas jabatan tidak muncul. Ini bersifat kasuistik, nanti biar kita selesaikan secara WA aja Pak. Jadi nanti takutnya nanti begitu ada masalah sedikit disampaikan, padahal di tempat lain tidak ada masalah. Jadi sementara mungkin cukup. Selanjutnya kalau tidak ada lagi hal-hal yang mau disampaikan oleh teman-teman, kita cukupkan sampai di sini. Kalau nanti di WA Group kemudian WA Group penuntasan SKP ada persoalan yang memerlukan interaktif lagi melalui Zoom, nanti kita fasilitasi kembali. Kira-kira seperti itu Pak dari kami. Mohon Pak Kabak untuk closing Pak. Baik, makasih Pak Suban. Bapak-Ibu sekalian yang saya hormati, seluruh Indonesia, yang pertama tadi sudah sampaikan Pak Suban. Silakan nanti kita mencoba menyelesaikan SKP di tempat kita masing-masing sambil konsultasi dengan teman-teman di pusat. Tetap jaga protokol kesehatan. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan Yang Maha Kuasa. Kami dari pusat sekali lagi mengucapkan terima kasih. Ya, mohon maaf bila ada yang kurang berkenan. Semoga teman-teman juga selalu sehat walafiat semuanya ya. Salam kami dari pusat. Terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam 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 warahmatullahi wabarakatuh. Semua ya. Bye. Izin lab ya Bapak Ibu. Kalau yang lab dulu catat sama Pak Suban tuh. Aduh, jangan Pak. Kalau yang lab di luar ngerti dia, dicatat aja Pak Suban. Jangan, aduh Pak. Oke, silakan lah. Kalau ada kerjaan ya, semuanya ya. ya. Pak. Iya Pak. Diselesaikan Pak. Semuanya. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Ya, terus ya Pak ya, sehat Pak. Semuanya sehat ya. Ya, amin Pak, amin Pak. Pak Padang lab ya Pak. Mana lab-lab? Tadi Padang tuh terakhir ya. Talambe sudah masukkan duluan keluar ya. Ah, ini ada Bapak. Aku monitor aja nih mana yang keluar ya. Ada Pak Solsa. Itu ada tuh bos. Mana pasar Pak Asrul tuh? Mana tuh? Ganteng Pak. Mana coba lihat tuh bos. Sudah jelaskan bos. Sebelum bos pindah keluar dari situ selamatan dulu tuh.
sekarang kan Bang itu lagi dia itu kan dia